Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 13. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aura iblis yang cukup pekat pada saat ini telah melilit tablet batu kesunyian besar. Di atas tablet itu sendiri, iblis hitam yang mendengar kata-kata dari Lindong, dia langsung tertawa ke arah langit. Detik berikutnya dia berdiri, yang kemudian mengatakan, bodoh sekali. Ketika aku sudah menduduki posisi puncakku di dunia ini, bahkan kau belum lahir. Namun, saat ini kau berani bertindak angkuh di hadapan raja ini. Lindong tertawa, lalu dia mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sebenarnya kamu sedang ketakutan. Dan kamu mengatakan hal ini untuk mencoba menyembunyikan ketakutanmu dengan memasang raut wajah sok kuat seperti itu. Kilatan hitam melintas dalam tatapan mata Raja Yimo itu, yang kemudian dia mengatakan, aku takut padamu, sungguh lelucon. Setelah mengatakan hal ini, dia segera menghentakkan kakinya. Dan hal itu membuat aura iblis yang cukup mengerikan langsung berubah menjadi cakar yang ukurannya puluhan ribu kaki. Hal ini melesat dengan cepat menembus ruang kosong untuk menyerang ke arah Lindong. Sementara Ying Huan-Huan yang melihat serangan ini, dia hanya bisa mendengus, sementara aura dingin telah mengelilingi seluruh tubuhnya. Namun ketika Huan-Huan hendak bergerak, Lindong telah mengambil langkah untuk maju. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah petir yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini telah muncul di telapak tangan dari Lindong itu. Detik berikutnya, beng! Suara gemuruh yang sangat keras kini telah bergema di dalam ruang yang gelap ini. Naga petir yang tingginya puluhan ribu kaki menyerbu ke depan dengan cukup ganas, sebelum pada akhirnya hal itu berbentrokan dengan cakar iblis. Setelah itu, cahaya-cahaya petir yang tidak terhitung jumlahnya segera melesat keluar, yang kemudian menguapkan aura iblis yang ada di tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, gelombang serangan energi yang sangat menakutkan pun menyebar tubuh Lindong. Dan juga Raja Yimo itu semuanya bergetar, karena ternyata dalam benturan ini mereka berdua seimbang. Raja Yimo itu cukup terkejut, lalu dia mengatakan, ternyata kamu adalah bocah kecil yang pada saat itu telah datang ke tempat ini. Sungguh tidak terduga, seorang bocah sepertimu yang dulunya hanya seekor semut, namun sekarang memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, benar, dan semut ini telah kembali untuk menghabisi dirimu. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun berbalik melihat ke arah Huan-Huan lalu mengatakan, Huan-Huan, aku akan membentuk formasi, oleh karenanya aku membutuhkan bantuanmu untuk menahan dirinya. Namun kamu jangan berlebihan, segeralah mundur jika kamu tidak mampu mengatasinya. Ying Huan-Huan pun memandang ke arah Lindong lalu mengatakan, sulit untuk mengatakan siapa yang berlebihan. Segera setelah itu, aura dingin yang cukup menakutkan menyebar dari dalam tubuh Ying Huan-Huan. Baru saja Lindong bersentuhan dengan aura dingin ini, dia merasakan sensasi yang sangat menyengat di kulitnya saat ini. Segera setelah itu, cahaya biru pun mulai menyelimuti tubuh dari Ying Huan-Huan, dan gaun putihnya kali ini telah berubah menjadi armor es. Kali ini, Ying Huan-Huan benar-benar memancarkan sebuah aura yang cukup heroik. Bahkan sikapnya yang cukup gagah tidak kalah dengan Tang Xilian. Ketika Tang Xilian menggunakan baju besi pada saat itu, Ying Huan-Huan pun segera mengepalkan tangannya, dan tombak biru panjang kini telah muncul dalam sekejap saja. Sebuah aura yang cukup menakutkan kini langsung tersebar dari dalam tubuh Huan-Huan. Karena pada saat ini, sebenarnya Ying Huan-Huan mampu menandingi seseorang yang telah menyentuh reinkarnasi. Lindong pun cukup dikejutkan dengan aura yang tiba-tiba dilepaskan oleh Ying Huan-Huan itu. Tanpa sadar, hal ini membuat Lindong berteriak, hati-hati. Sementara Ying Huan-Huan segera tersenyum ke arah Lindong. Lalu dia menjawabnya, berhentilah kau menjadi orang yang cerewet.
Meskipun Ying Huan mengucapkan kata-kata kasar seperti ini, namun ada sebuah ekspresi kebahagiaan yang terpancar di dalam tatapan matanya. Karena dia merasa cukup senang diperhatikan oleh seorang Lindong. Sebelum Lindong bisa menjawab perkataan dari Ying Huan, tiba-tiba saja gadis cantik itu telah melesat dengan cepat ke arah depan. Sebuah aura dingin yang sangat mengerikan kini telah tersabuk keluar, dan hal itu langsung menghilangkan aura iblis jahat yang mendekat ke arahnya. Tombak es yang ada di tangan Ying Huan pada saat ini telah berubah menjadi banyak bayangan yang kemudian menyelimuti Raja Yimo itu. Ketika tubuhnya sudah terkepung oleh bayangan tombak milik Huan, Raja Yimo ini kemudian mengatakan, Guru es, aku mungkin harus waspada ketika berada di zaman kuno. Namun, pada saat ini, bukankah kau terlalu sombong? Setelah mengatakan hal ini, Raja Yimo itu mengepalkan tinjunya, dan aura iblis telah berubah menjadi pedang hitam panjang. Segera setelah itu, pedang ini pun diayunkan dengan sangat keras, sampai-sampai membuat ruang dimensi yang ada di tempat ini menjadi cukup retak. Tak lama kemudian, cahaya pedang yang dipenuhi dengan aura iblis kali ini telah meluncur dengan cepat ke arah Huan. Dan akhirnya, tombak yang ada di tangan Huan sekarang sudah berbenturan dengan pedang hitam itu. Hal ini dilakukan oleh Ying Huan sambil mengeluarkan aura dingin yang cukup menakutkan dari dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, cahaya pedang hitam telah langsung dibekukan. Detik berikutnya aura dingin itu pun menyebar, dan jari-jari kaki dari Ying Huan segera menekan ke arah cahaya pedang yang sudah membeku. Dan akhirnya, cahaya pedang itu pun hancur dalam sekejap saja. Sementara tubuh dari Ying Huan kali ini telah muncul di atas Raja Yimo ini. Detik berikutnya, Ying Huan segera mengubah segel yang ada di tangannya dengan cepat, dan hal itu berubah menjadi teratai es yang tingginya puluhan ribu kaki. Kali ini, teratai es itu akan segera menghantam tubuh dari Raja Yimo ini. Raja Yimo yang bisa merasakan aura dingin yang sangat menakutkan dan bahkan bisa membekukan aura iblis kini telah datang menyapu ke arahnya. Hal itu membuat Raja Yimo ini segera mengaum keras ke arah langit. Dia lakukan sambil mengeluarkan aura iblis yang sangat mengamuk di dalam ruang kegelapan. Aura iblis ini benar-benar membuat tubuh dari Raja Yimo itu segera membengkak dengan kecepatan tinggi. Dia pun kemudian melemparkan tinjuan ke arah depan untuk berbenturan dengan teratai es milik Ying Huan. Hanya dengan satu pukulan saja, teratai es itu pun pada akhirnya dihancurkan. Pecahan-pecahan dari teratai es kini telah tersebar di langit, sementara tubuh dari Ying Huan masih melayang di udara. Namun tatapan mata biru es dari Ying Huan masih mengandung kilau biru yang semakin cerah, dan rambutnya pada saat ini langsung berkibar yang menampilkan kilau es cukup dingin. Ketika Lindong melihat pertarungan antara Ying Huan dengan Raja Yimo itu, membuat Lindong tanpa sadar menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, Raja sejati itu memang cukup kuat. Meskipun Raja sejati ini belum memulihkan kekuatan penuhnya, namun dia masih bisa menghancurkan teratai es milik Ying Huan yang memiliki batu simbol es. Oleh karenanya, Raja Yimo ini sebenarnya cukup menakutkan. Tidak lama kemudian Yan yang ada di dalam tubuh Lindong segera berkata, Lindong, cepat bentuk formasinya. Kekuatan Raja sejati itu telah meningkat dengan cepat. Jika kamu tidak buru-buru, bahkan Ying Huan tidak akan bisa lagi menghentikannya. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong menganggukkan kepalanya. Ekspresi di dalam tatapan matanya telah berubah menjadi sangat serius. Kemudian Lindong membalikan telapak tangan sebelum akhirnya formasi cahaya misterius yang tidak tertandingi muncul begitu saja. Ada banyak simbol yang terjalin satu sama lain di dalam formasi cahaya ini, dan mereka tidak jelas di dalamnya. Karena sebenarnya itu merupakan formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Setelah kekuatan dari Lindong sendiri melonjak, kali ini
kekuatan dari formasi alam semesta kuno bahkan telah jauh lebih sebelumnya. Di dalam kemudian formasi cahaya ini pun keluar dari dalam tangan Lindong dan hal itu membengkak ke arah langit dengan cukup cepat. Pada akhirnya berubah menjadi formasi besar puluhan ribu kaki yang kemudian menutupi seluruh ruangan gelap ini. Kemunculan dari formasi alam semesta kuno bahkan membuat seluruh tempat ini tiba-tiba saja berkerut dan juga terdistorsi. Lindong segera menutup matanya, yang kemudian energi mental beserta dengan energi Yuan kini telah menyapu secara bersamaan. Segera setelah itu, Lindong memasukkan kedua energi ini ke dalam formasi alam semesta kuno. Dalam sekejap saja, formasi alam semesta kuno ini pun mulai berputar. Sementara itu, ada riak energi yang cukup menakutkan dipancarkan dari dalamnya. Raja Yimo yang sedang melakukan pertarungan dengan Ying Huan sebenarnya juga bisa mendeteksi riak menakutkan dari formasi alam semesta kuno. Hal ini membuat dia segera mendengus dingin, yang kemudian menyatukan kedua tangannya dan seberkas cahaya iblis kali ini telah menembus ruang dimensi, yang kemudian menuju formasi alam semesta kuno. Dan tiba-tiba saja, beng! Sebelum cahaya iblis itu mengenai formasi alam semesta kuno, sebuah teratai es besar tiba-tiba saja muncul di hadapannya, kemudian menghalangi cahaya iblis ini. Sambil melihat pada Raja Yimo, Ying Huan mengatakan, "Aku adalah lawanmu, jangan ganggu dia." Setelah mengatakan hal ini, sebuah teratai es lainnya yang sangat besar perlahan-lahan naik dari jarak yang cukup dekat. Sementara tubuh dari Ying Huan kali ini telah berdiri di dalam teratai es itu. Raja Yimo ini pun melihat serius ke arah Ying Huan yang telah menghalangi serangan sebelumnya. Sebuah kilatan yang cukup ganas tiba-tiba saja berkumpul di dalam tatapan matanya. Hal ini disertai dengan raungan yang rendah. Banyak segel sekarang telah muncul di tangan dari Raja Yimo itu. Sebelum pada akhirnya aura iblis yang sangat mengerikan pun mulai berkumpul dengan cara gila-gilaan. Raja Yimo ini kemudian berteriak, "Segel langit pemakaman iblis surga!" Dalam waktu yang cukup singkat, aura iblis yang sangat mengerikan kini telah berubah menjadi segel hitam yang ukurannya puluhan ribu kaki. Sementara itu, teriakan-teriakan tajam yang tidak terhitung jumlahnya juga dipancarkan dari segel iblis, dan ini merupakan pemandangan yang cukup menakutkan. Setelah segel iblis ini terbentuk, pada akhirnya Raja Yimo bergerak dengan kecepatan tinggi untuk melakukan penyerangan ke arah Ying Huan. Ketika melihat hal ini, ekspresi muram pun terlintas jelas dalam wajah cantik Ying Huan. Dia dengan lembut melambaikan tangannya sebelum pada akhirnya aura dingin kini telah berubah menjadi sitar biru es. Sambil memetik sitar itu, Ying Huan pun mengatakan, "Suara penekan iblis 4 binatang surgawi." Pada akhirnya, sebuah riak energi yang cukup besar dan juga dahsyat kini telah berkumpul di sekitar Ying Huan. Dalam beberapa saat, gelombang sonik yang cukup mengerikan kini telah berubah menjadi 4 binatang suci. Di antaranya naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, dan juga burung merah terang. Semuanya terbuat dari es. Kemudian 4 binatang ini pun secara bersamaan meraung ke arah langit, yang kemudian melesat maju dan bertabrakan dengan segel iblis besar itu. Pada akhirnya, beng! Riak energi yang bisa mengguncang bumi pun tersebar dan membuat ruang dimensi yang ada di tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Sementara itu, aura dingin dan juga aura iblis kali ini sama-sama mengalami pukulan berat. Sitar biru es yang ada di hadapan Ying Huan dalam waktu singkat kini telah pecah. Sementara itu, sebuah retakan juga telah muncul di armor es Huan. Di saat yang sama, Raja Yimo kali ini juga telah dikirim terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Dan aura iblis yang mengelilingi tubuhnya pada saat ini sebenarnya juga telah berkurang banyak. Jelas kedua belah pihak ini sama-sama terluka ketika melemparkan serangan.
Namun aura iblis yang telah menyebar juga menghilang. Kini dengan cepat terisi kembali dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Jelas hal ini dikarenakan segel yang telah terpasang ke tubuhnya secara bertahap telah melemah. Faktanya, jika sampai segel ini menghilang, maka Raja Yimo itu akan bisa kembali mendapatkan kondisi puncaknya. Ketika bisa mendeteksi keuntungan seperti ini, Raja Yimo itu pun tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Haha, kalian berdua terlalu lambat. Aku saat ini secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Apa yang bisa kalian lakukan padaku?" Namun tiba-tiba saja sebuah suara tertawa kini bergema di langit. "Raja Yimo, masih terlalu dini bagimu merayakan hal ini. Karena itu sebenarnya adalah suara dari Lindong. Sementara formasi alam semesta kuno yang ada di atasnya mulai berputar. Segera setelah itu, Lindong pun membalikkan telapak tangannya dan cahaya hitam kini telah muncul di tangan kanannya, sementara cahaya petir telah muncul di tangan kirinya. Karena itu merupakan batu simbol petir dan juga batu simbol melahap. Setelah keluarnya dua simbol ini, Lindong pun segera mengatakan dengan menggunakan dua simbol leluhur sebagai mata dari formasi, "Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa menghabisimu." Setelah mengatakan hal ini, dua simbol yang ada di tangan Lindong, mereka secara bebarengan langsung terbang dan masuk ke dalam formasi alam semesta kuno. Tidak lama kemudian, cahaya petir dan juga cahaya hitam dari dalam formasi kini telah menyebar ke segala arah. Lindong segera mengubah segel yang ada di tangannya, lalu dia berteriak, "Formasi alam semesta kuno, pembunuh iblis!" Suara dengungan yang keras pun terdengar, dan formasi alam semesta kuno kini telah mulai berputar dengan cukup cepat. Tidak lama setelah itu, sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya kini telah saling bersilangan yang kemudian langsung menyegel Raja Yimo ini. Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan pun dipancarkan dan dengan cepat memurnikan aura iblis yang ada di sekitar dari Raja Yimo itu. Suara mendesis yang terus-menerus juga telah terdengar di tempat ini. Pada akhirnya, kabut putih yang cukup tebal kini telah menyebar dari dalam tubuh Raja Yimo itu. Hal ini membuat Raja Yimo menjadi sangat terkejut. Dirinya buru-buru mengeluarkan aura iblis yang tidak terhitung jumlahnya untuk menyerang tirai cahaya yang telah mengurung dirinya. Dan akhirnya, beng! Meskipun Raja Yimo itu telah menggunakan kekuatan penuh, namun dia hanya berhasil membuat beberapa riak kecil di tirai tipis yang menyelimuti tubuhnya. Bahkan hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk hancur. Ketika melihat serangannya tidak memiliki efek apapun pada tirai yang menutupi tubuhnya, Raja Yimo itu sekarang mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu bisa menghancurkanku hanya dengan cara seperti ini? Mimpi saja kalian." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Raja Yimo yang besar segera mengeluarkan gelombang suara ledakan, dan akhirnya tubuh itu pun kembali membengkak dengan cara yang sangat menakutkan. Sementara itu, gelombang riak energi yang cukup mengerikan juga telah terbentuk dengan cepat. Sebuah tawa yang cukup arogan pada saat ini segera terdengar. "Bocah kecil, kalian datang sedikit terlambat. Saat ini, segel dari tablet kesunyian besar hampir tidak memiliki dampak apapun padaku. Begitu aku bisa melarikan dari segel ini, maka aku akan bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhku. Dan kalian akan aku tekan seperti seekor semut." Tubuh dari Raja Yimo itu semakin membengkak hingga batasnya. Bahkan dengan dua batu simbol serta formasi alam semesta kuno, kali ini kelihatannya tidak mampu sepenuhnya untuk menekan Raja Yimo itu. Terlebih lagi, begitu Raja Yimo bisa keluar dari kurungan formasi alam semesta kuno, kemungkinan dia akan segera melarikan diri dari tablet kesunyian besar. Pada saat itu, segel dari tablet kesunyian besar ini menjadi tidak berguna sama sekali. Sebuah suara yang cukup cemas juga langsung terdengar dari dalam tubuh Lindong, karena itu adalah suara dari Yan. "Lindong, kau tidak boleh membiarkan dia kabur dari tablet kesunyian besar."
Sementara Lindong hanya bisa mengatupkan giginya sebelum akhirnya dia mendorong formasi alam semesta kuno hingga batas kekuatan tertinggi. Hal ini dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan tidak mungkin dia pulih terlalu cepat. Bahkan dengan 2 batu simbol, aku masih tidak mampu menekannya. Mendengar kata-kata dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, kalau begitu tambahkan 1 lagi simbol leluhur. Lindong terkejut, lalu dia mengatakan, apa? Tambahkan yang lain. Setelah kebingungan ini, Lindong pada akhirnya teringat dan dia buru-buru berteriak, Huan, pinjamkan aku batu simbol esmu. Ying Huan pun mengangguk. Segera setelah itu dia membalikkan telapak tangannya dan batu simbol es ini telah keluar dari dalam tangan Huan. Tanpa ragu lagi, dia langsung melemparkannya ke arah Lindong. Detik berikutnya batu simbol es ini telah benar-benar melayang di hadapan Lindong. Hal itu tanpa sadar membuat Lindong melirik batu simbol es ini yang bisa membekukan seluruh dunia. Segera setelah itu, Lindong pun kembali tersadar dan tatapan matanya melihat pada Raja Yimo yang hingga detik ini tubuhnya masih membengkak dengan cepat. Sebelum akhirnya Lindong tersenyum lalu mengatakan, mencoba melarikan diri ya, aku khawatir tidak akan semudah itu. Lindong tidak ragu-ragu lagi setelah dia menerima batu simbol es. Kali ini dengan cepat Lindong menjentikan jarinya dan batu simbol es berubah menjadi kilatan cahaya yang kemudian masuk ke dalam formasi alam semesta kuno besar yang ada di langit. Suara dengungan pun terdengar ketika batu simbol es ini dilemparkan ke dalam formasi. Dalam sekejap saja, beng, sebuah aura dingin segera menyebar di dalam formasi alam semesta kuno. Hal itu dengan cepat meningkatkan formasi ini berlipat-lipat ganda daripada sebelumnya. Dengan bantuan dari 3 batu simbol, tubuh dari Raja Yimo yang telah membengkak kini sebenarnya telah tertekan secara paksa. Aura Yimo yang dia keluarkan juga dengan cepat telah memudar ketika sinar cahaya menyelimuti tubuhnya. Sementara jeritan yang cukup menyedihkan kini telah terdengar dari Raja Yimo itu. Ketika merasakan ancaman kematian ini, Raja Yimo itu pun langsung berteriak, tidak mudah untuk menghancurkan raja ini. Setelah mengatakan hal itu, energi iblis dengan gila-gilaan pun dilonjakkan dan dengan paksa mendorong sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya. Melihat hal ini, ekspresi Lindong masih terlihat cukup dingin. Segera setelah itu dia mengubah segel yang ada di tangannya sambil mengatakan, 3 cahaya pemusnahan iblis yang ekstrim. Setelah mengatakan hal ini, 3 sinar cahaya tiba-tiba saja melesat keluar dari dalam formasi alam semesta kuno. Mereka tampak cukup kecil, tapi sebenarnya memiliki kekuatan batu simbol yang tidak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ketika sinar cahaya ini kemudian ditembakkan langsung ke arah sosok iblis dari 3 arah yang berbeda. Benang-benang cahaya sekarang juga telah memanjang dan hal itu segera membentuk segitiga besar yang menyegel sosok iblis ini. Kemunculan dari 3 simbol cahaya kuno langsung membentuk formasi segitiga dengan kekuatan kuno dan juga perkasa yang menyebar dari dalamnya. Suara dengungan yang keras pun terdengar dan pada saat ini cahaya hitam, cahaya petir, dan juga cahaya es sebenarnya telah memenuhi langit dengan cepat. Energi iblis yang ada di tempat ini kemudian dipukul mundur secara paksa. Detik berikutnya, segitiga bercahaya itu pun mulai menyusut dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Sosok iblis yang telah tersegel di dalamnya sebenarnya sedikit demi sedikit mulai terkompresi. Raungan yang marah secara gila-gilaan kini terdengar dari dalam segel segitiga. Sementara tatapan mata Lindong masih terlihat sangat dingin dan kali ini masih terpaku pada formasi cahaya yang menyusut dengan cepat. Hanya dalam waktu 10 detik, sosok iblis yang tingginya puluhan ribu kaki sekarang hanya tinggal setinggi 1 kaki. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong merasa cukup senang. Yang kemudian dia pun berkata, pemusnahan iblis. Formasi cahaya segitiga tiba-tiba saja meledak dan hal itu langsung menghancurkan
energi iblis yang ada di tempat ini. Sebuah jeritan putus asa sebenarnya langsung mengikuti ledakan energi itu. Gelombang kejut yang tidak terlukiskan sekarang telah menyebar di udara. Sementara kegelapan dari tempat ini benar-benar telah dihancurkan. Energi iblis dalam sekejap saja langsung menghilang menjadi ketiadaan. Tubuh dari Lindong yang juga tersapu riak energi dari ledakan itu, sebenarnya dia langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh Lindong kini juga terlempar ke arah belakang dengan cepat. Namun Lindong bisa merasakan pada saat ini ada sebuah tangan dingin yang cukup lembut menekan punggungnya dan menghentikan tubuh Lindong yang telah terlempar itu. Lindong segera menyikat darah dari sudut mulutnya. Dia kemudian menoleh karena itu adalah Ying Huan Huan. Sambil melihat ke arah Lindong, Ying Huan Huan pun bertanya, "Lindong, apa kau baik-baik saja?" Lindong menganggukkan kepalanya. Setelah itu tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan. Energi iblis yang ada di tempat itu sebenarnya telah menghilang seluruhnya. Sementara pilar cahaya kini telah langsung melesat, yang kemudian mengusir kegelapan sepenuhnya. Mata cantik dari Ying Huan Huan melihat ke arah depan. Dia tidak bisa menemukan sosok iblis yang kemudian bertanya, "Lindong, apakah Raja Yimo itu sudah mati?" Lindong menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, seberkas cahaya kali ini telah melesat keluar dari dalam formasi alam semesta kuno yang kemudian mendarat di tangan Lindong. Hal ini dilakukan Lindong sambil mengatakan, sebenarnya hal itu masih belum sepenuhnya mati, karena Yimo ini memang sangat sulit dihadapi. Pada saat ini, ada kristal segitiga yang besarnya seukuran telapak tangan telah digenggam oleh Lindong. Dan di dalamnya ada energi iblis yang sebenarnya sedang berputar-putar. Namun, energi iblis ini tampaknya telah berubah menjadi manik-manik hitam yang seukuran biji kelengkeng. Ketika melihat hal ini, Ying Huan Huan pun bertanya dengan heran, sebenarnya apa ini? Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia berkata, ini adalah sesuatu yang bagus, karena manik-manik ini terbuat dari kekuatan Raja Yimo sejati yang telah terkompres hingga batasnya. Sebenarnya pikiran dari Raja Yimo itu telah terhapus, dan yang tersisa hanyalah kekuatan yang sangat menakutkan di dalam manik-manik hitam. Meskipun energi seperti ini tidak bisa diserap, namun Lindong masih percaya bahwa ini sangat berguna untuk melawan musuh yang tangguh di masa depan. Bahkan Lindong sebenarnya merasakan sebuah ketakutan ketika melihat pada manik-manik hitam ini. Lindong pun segera membalikkan tangannya, dan dia kali ini menyimpan manik-manik yang telah tersegel di dalam kristal segitiga ke dalam lengan bajunya. Selanjutnya, tatapan mata Lindong terfokus pada formasi alam semesta kuno yang secara perlahan memudar di langit. Segera setelah itu, hal ini berubah menjadi kilatan cahaya yang kembali masuk ke dalam tubuh Lindong. Ketika formasi alam semesta kuno itu menghilang, 3 titik bercahaya kini dengan cepat juga turun dan berubah menjadi 3 batu simbol. Lindong segera menyimpan batu simbol melahap dan juga batu simbol petir ke dalam tubuhnya. Sebelum akhirnya dia melihat pada Huan Huan. Sambil mengeluarkan batu simbol es, Lindong pun mengatakan, "Huan Huan, aku kembalikan batu simbol esmu." Ketika mengeluarkan tangannya ini, sebenarnya tatapan mata dari Lindong masih terlihat cukup mengagumi batu simbol es. Dia bisa merasakan sebuah rasa dingin yang benar-benar mengerikan dari dalamnya. Di antara 8 batu simbol leluhur yang agung, Lindong memiliki 2 batu simbol di dalam tubuhnya. Sementara di masa lalu, Lindong hanya melihat batu simbol kegelapan dan juga batu simbol api. Sementara saat ini, dia benar-benar bisa menyaksikan batu simbol es, bahkan menggunakan kekuatan di dalamnya. Ketika Ying Huan Huan melihat tatapan mata penasaran dari seorang Lindong, dia pun dengan lembut
menyelipkan rambut birunya ke arah ke belakang di antara telinga sambil tersenyum. Huan mengatakan, "Lindong, jika kamu mau batu simbol ini, aku bisa memberikannya padamu." Mendengar ucapan dari Huan itu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Kamu sangat bermurah hati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa barang berharga seperti ini hanyalah seperti kobis murahan yang bisa kau berikan sembarangan?" Lindong merasa bahwa sepertinya Ying Huan ini adalah satu-satunya orang di dunia yang dengan santai akan memberikan batu simbolnya kepada seorang Lindong. Namun Lindong secara alami tidak bisa menerima hadiah seperti ini, dan selanjutnya dia pun segera menyerahkan batu simbol es sambil mengatakan, Huan, sebenarnya hanya dirimu yang mampu mengeluarkan potensi penuh dari batu simbol es ini. Bahkan jika kau memberikannya padaku, kemungkinan aku tidak mampu menaklukkan batu simbol es ini, dan itu akan menjadi masalah lain di masa depan. Selain itu, benda ini juga sangat berharga, dan maaf, aku tidak bisa menerimanya. Ying Huan hanya bisa terdiam ketika dia melihat Lindong menolak batu simbol es untuk diberikan kepadanya. Detik berikutnya dia mengulurkan tangan dan mengambil batu simbol es itu, sebelum pada akhirnya batu simbol es kembali masuk ke dalam tubuh Huan. Setelah itu, Ying Huan pun bertanya, energi iblis yang ada di tempat ini sudah memudar, dan seharusnya tablet kesunyian besar sudah pulih, bukan? Mendengar kata-kata dari Huan, Lindong pun segera mengalihkan pandangannya ke tanah yang ada di tempat ini. Sebelumnya, tanah itu pun terlihat sangat tandus, namun saat ini sudah dihiasi dengan tanaman-tanaman berwarna hijau, sementara energi kehidupan juga telah mulai menyebar di dalam dunia ini. Kegelapan yang cukup mengerikan sebelumnya dari dunia tablet kesunyian besar kini telah menghilang, dan hal itu tergantikan dengan tempat yang cukup sejuk serta memancarkan aura kuno. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Ying Huan melirik pada tablet kesunyian besar. Lalu dia mengatakan, "Tablet kesunyian besar, karena kau sudah terbangun, kenapa dirimu masih berpura-pura tertidur? Kau ini benar-benar orang yang tidak jujur sama sekali." Ketika mendengar kata-kata dari Ying Huan, sebuah tawa kini segera muncul dari dalam tablet kesunyian besar yang kemudian mengatakan, "Seperti yang kuharapkan dari reinkarnasi Guru Es. Identitas dari Ying Huan ini sebenarnya lebih senior dari tablet kesunyian besar. Maka dari itu, keberadaan kuno sepertinya yang sangat mengerikan tidak mampu ditipu oleh tablet kesunyian besar." Detik berikutnya, sebuah cahaya telah berkumpul di atas tablet kesunyian besar, dan sosok tua secara perlahan telah muncul. Tetua ini memiliki rambut berwarna putih dan senyum yang lembut di raut wajahnya. Dia pun segera melihat pada Lindong lalu mengatakan, "Terima kasih banyak saudara junior." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Tetua, kau itu benar-benar terlalu sopan. Secara alami, aku memang harus memenuhi janji yang telah kubuat saat itu, karena aku sudah menerima hadiah besar dari tetua tablet kesunyian besar." Meskipun saat ini Lindong jarang menggunakan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar, namun sebenarnya kekuatan itu telah banyak membantu Lindong melewati situasi-situasi yang sangat berbahaya. Maka dari itu, Lindong masih memiliki rasa terima kasih yang banyak pada tablet kesunyian besar ini. Tidak lama kemudian, tablet kesunyian besar masih memandangi tubuh dari Lindong sebelum akhirnya dia mengatakan, "Apakah orang tua di dalam tubuhmu tidak ingin keluar untuk bertemu dengan teman lama? Pada saat kita bertemu dulu, aku bisa merasakan bahwa dia dalam kondisi yang sangat mengerikan. Namun saat ini aku percaya sebenarnya dia telah pulih secara perlahan." Ketika kata-kata dari tablet kesunyian besar itu terucap, sebuah cahaya putih yang cukup lembut segera keluar dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu segera berubah menjadi sosok Yan, yang kali ini melihat pada roh tablet kesunyian besar
Sambil tersenyum, Yan pun berkata, "Kau itu benar-benar orang tua yang cukup ulet. Bahkan Raja Yimo yang sangat mengerikan tidak mampu membunuhmu." Mendengar hal ini, tablet kesunyian besar pun tertawa, lalu dia mengatakan, "Haha, karena kau belum mati, bagaimana bisa orang sepertiku mati duluan?" Mendengar percakapan antara mereka berdua, Lindong hanya bisa tertawa. Meskipun mereka berdua tampak bertentangan satu sama lain, namun sebenarnya mereka memiliki perasaan yang cukup mendalam. Keduanya adalah dua benda suci yang paling kuat dan diciptakan oleh leluhur simbol. Secara alami, mereka memang akan memiliki hubungan yang cukup baik. Ketika Yan sedang mengobrol dengan tablet kesunyian besar, tiba-tiba saja tatapan matanya berubah menjadi cukup tajam. Lalu Yan pun berkata, "Karena dirimu sudah pulih, tidak ada gunanya lagi kamu tinggal di tempat ini. Apa sebenarnya yang akan kau rencanakan selanjutnya? Kenapa dirimu tidak pergi saja dengan salah satu di antara dua pemuda ini?" Jelas pada saat ini Yan maupun tablet kesunyian besar memiliki pemahaman yang cukup baik di antara Lindong dan juga Ying Huan. Sementara tatapan mata dari tablet kesunyian besar tiba-tiba saja cukup terkejut. Dia tersenyum lalu bertanya pada Yan, "Menurutmu pilihan mana yang lebih baik?" Yan hanya bisa tertawa, namun dia tidak menjawabnya. Sementara Lindong pada saat ini terlihat cukup canggung, karena secara alami Lindong mengerti apa yang sebenarnya dikatakan oleh Yan itu. Dia ingin supaya tablet kesunyian besar mengikuti Lindong. Namun ketika Lindong habisi Raja Yimo di tempat ini, itu dilakukan bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi sebenarnya Ying Huan juga telah banyak memberikan bantuan. Maka dari itu, Lindong tidak bisa mengambil keuntungan ini dari Ying Huan. Untuk sesaat, suasana di tempat ini menjadi cukup sunyi dan juga aneh. Lagi pula, dengan adanya Ying Huan di tempat ini, Yan sebenarnya tidak berani untuk bertindak tidak sopan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Ying Huan melihat pada Yan sambil tersenyum. Di sisi lain, Yan pun juga langsung memberikan senyuman yang cukup aneh di wajahnya. Karena Yan merasa cukup canggung dengan Ying Huan. Namun detik berikutnya, tatapan mata dari Ying Huan segera melihat pada tablet kesunyian besar. Dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Kau harus mengikutinya. Memiliki kedua dukungan dari kalian akan cukup baik bagi Lindong." Mendengar kata-kata ini, tablet kesunyian besar pun tersenyum. Lalu dia bertanya, "Karena Guru Es telah mengatakan seperti itu, orang tua ini hanya bisa mendengarkannya. Adik junior Lindong, apakah kamu bersedia jika orang tua ini mengikuti dirimu?" Lindong terdiam untuk sesaat, yang kemudian dia melihat pada Ying Huan. Segera setelah itu, tatapan mata dari Ying Huan kini telah menajam ketika melihat ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya, Lindong pun menghela nafas dalam-dalam dan dia mengangguk pada tablet kesunyian besar. Ketika melihat pemandangan ini, Yan hanya bisa tertawa. Tidak lama kemudian, tubuh dari Yan berubah menjadi kilatan cahaya yang masuk kembali ke dalam tubuh Lindong. Sementara roh dari tablet kesunyian besar pada saat ini juga buru-buru kembali untuk masuk ke dalam tablet batu hitam. Setelah keheningan yang cukup lama di tempat ini, Lindong tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya. Lalu dia berbalik sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini." Lindong melambaikan lengan bajunya, dan ruang yang ada di hadapannya kali ini telah terbelah. Namun, tepat ketika Lindong akan pergi, dia merasakan bahwa bajunya sedang ditarik oleh Ying Huan. Hal itu membuat Lindong cukup kaget. Segera dia menoleh pada Huan dengan cara yang cukup aneh, dan kali ini Ying Huan menggigit bibirnya sendiri. Tidak lama setelah itu, Ying Huan pun mengatakan, "Lindong, ketika kamu pergi selama 3 tahun ini, sebenarnya aku telah pergi ke Kaisaran Yan Besar untuk mengunjungi orang tuamu setiap tahunnya." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum karena dia sudah tahu tentang hal ini dari ibunya. Tidak lama kemudian, Ying Huan pun berkata, "Namun, pada saat itu, aku sebenarnya juga satu kali bertemu dengan orang lain. Dan orang ini
berasal dari istana kemurian tertinggi 9 surga. Sepertinya, jika tidak salah, dia bernama Ling Qingsu, bukan? Mendengar hal ini, keringat dingin pun mulai muncul di raut wajah dari Lindong, yang kemudian membuat Lindong berkata dalam hati, "Aduh, ini bencana." Lindong yang berdiri di hadapan celah spasial, ekspresi di raut wajahnya pun terlihat sangat tegang, dan keringat dingin kini juga telah muncul dan membasahi wajah dari Lindong. Meskipun dia sudah mendapatkan informasi bahwa Ying Huan dan juga Ling Qingsu mengunjungi orang tua Lindong setiap tahunnya, namun Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya mereka berdua akan benar-benar bertemu. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, "Aduh, bagaimana caraku menjelaskannya?" Pada saat ini, tatapan mata dari Ying Huan masih melihat Lindong dengan cara yang cukup tajam, dan hal itu membuat Lindong hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata. Detik berikutnya, Ying Huan pun segera tersenyum ke arah Lindong, dan dia kini berjalan melewati tubuh dari Lindong yang kemudian masuk ke dalam celah spasial. Ketika melihat hal ini, Lindong tanpa daya menggelengkan kepalanya, kemudian mengikuti Huan dari belakang. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, Lindong dan juga Huan sendiri pada saat ini telah muncul di tempat luar dari dunia tablet kesunyian besar. Dan pada saat ini Lindong bisa melihat sebuah lapisan cahaya energi Yuan telah menutupi seluruh tempat ini. Karena itu adalah formasi pelindung yang telah diciptakan oleh Pak Tua Ying Guanxi dan juga yang lainnya. Hingga detik ini, sebenarnya Pak Tua Ying Guanxi, Xiao Diao, Tetua Zuli, dan juga yang lainnya, mereka menunggu kedatangan dari Lindong dengan ekspresi yang cukup serius. Tidak lama kemudian, kecemasan di dalam raut wajah mereka semuanya telah menghilang ketika melihat kemunculan dari Lindong dan juga Ying Huan. Hal ini membuat mereka bisa bernafas dengan lega. Pak Tua Ying Guanxi pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya bagaimana situasinya. Karena bagaimanapun juga, Pak Tua Ying Guanxi bisa menyadari betapa mengerikannya yang disebut dengan Yimo. Apalagi, seorang Raja Yimo sejati adalah makhluk yang telah ditekan oleh tablet sunyian besar. Jika sampai makhluk ini berhasil meloloskan diri, maka hal itu akan membawa malapetaka bagi sekte Dao. Lindong pun tersenyum lalu dia mengatakan, "Kita berdua telah menyelesaikannya." Hal itu membuat Pak Tua Ying Guanxi merasa cukup lega. Dan formasi pelindung yang ada di tempat ini juga langsung ditarik kembali oleh Pak Tua Ying Guanxi. Lindong segera menoleh dan dia melihat pada tablet kesunyian besar yang ada di bawah sana. Lindong segera memberikan isyarat dengan tangannya. Kemudian banyak sinar cahaya keluar dari dalam tablet kesunyian besar. Segera setelah itu, tablet batu raksasa ini pun menyusut dengan cepat. Dan hal ini kemudian berubah seukuran telapak tangan, lalu mendarat di tangan Lindong. Lindong pun memainkan tablet kesunyian besar ini setelah menyelesaikan masalah dengan Yimo, dan Lindong secara samar-samar bisa mendeteksi aura perkasa dari dalam tablet kesunyian besar. Karena ini merupakan harta surgawi kuno yang berada di peringkat ketiga. Leluhur simbol pada saat itu menciptakan tablet kesunyian besar dengan tujuan untuk menekan dan juga membunuh Yimo. Sudah banyak Raja Yimo yang tidak terhitung jumlahnya telah mati di bawah tekanan tablet kesunyian besar dari zaman kuno. Jika bukan karena tablet kesunyian besar ini sudah rusak, kemungkinan Raja Yimo sejati yang kekuatannya telah mencapai 2 kesengsaraan dan karnasi tidak akan mampu menciptakan kesulitan ketika berhadapan dengan tablet kesunyian besar. Dan pada saat ini tablet kesunyian besar telah mendarat di tangan Lindong. Tidak diragukan lagi hal ini, ibarat sebuah sayap yang telah diberikan kepada harimau ganas. Status Lindong pada saat ini bisa dianggap sebagai pembunuh Yimo sejati, karena dia memiliki banyak harta yang mampu menekan Yimo di dunia ini. Sementara Pak Tua Chen terlihat cukup menyesal ketika dia melihat tablet kesunyian besar telah diambil oleh Lindong. Di dalam aula sunyi mereka yang paling berharga dan bisa dibanggakan adalah kitab suci penghancuran besar.
Meskipun sangat jarang seseorang memiliki kualifikasi untuk melatih seni bela diri ini, namun hal itu masih dianggap sebagai harta utama dari Aula Sunyi. Namun sekarang, harta itu telah benar-benar diambil oleh Lindong. Dengan kata lain, Aula Sunyi sudah kehilangan reputasi mereka yang menakutkan. Ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah dari Patua Chen, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia kemudian mengepalkan tangannya, dan sebuah energi mental kini telah berkumpul. Hal itu segera berubah menjadi tablet batu seukuran telapak tangan, dan Lindong segera melemparkan tablet batu ini ke arah Pak Tua Chen sambil mengatakan, "Paman Chen, ini adalah metode kultivasi dari kitab suci penghancuran besar. Namun, seni bela diri ini terlalu dalam dan juga sulit dipahami. Jika seseorang tidak memiliki bakat yang tinggi, maka mereka tidak akan mampu mempelajari kitab suci penghancuran besar. Jika mereka mempelajari hanya untuk percobaan, maka jangan izinkan orang seperti itu, karena mempelajari kitab suci penghancuran besar akan membahayakan bagi individu yang tidak memiliki bakat dan juga tekad yang tinggi. Oleh karenanya, untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar ini harus melalui berbagai seleksi yang benar-benar ketat." Lindong memberikan metode pembelajaran dari kitab suci penghancuran besar ini karena dia sangat percaya jika ada orang lain selain dirinya yang mampu memahami seni bela diri ini di masa depan, kemungkinan orang itu akan menjadi ahli yang cukup penting di dalam sekte Dao. Dan Lindong tidak akan egois menyimpan kitab suci penghancuran besar untuk dirinya sendiri. Tanpa sekte Dao, Lindong juga tidak akan bisa mendapatkan kitab suci penghancuran besar. Raut wajah dari Paman Chen pada saat ini terlihat sangat gembira. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya pada Lindong, lalu mengatakan, "Lindong, kau bisa percaya padaku bahwa suatu saat nanti di antara generasi muda Aula Sunyi kita akan ada orang yang bisa memahami kitab ini." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia segera melihat ke arah tanah yang kosong sambil menghela nafas dengan lega, karena pada akhirnya masalah yang terjadi di dalam tablet kesenian besar kini telah diselesaikan oleh Lindong. Dan kali ini hanya ada satu masalah yang tersisa, yaitu Gerbang Yuan. Lindong segera mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah langit dengan niat membunuh yang besar sambil mengatakan, "Gerbang Yuan, jika kalian ingin menyerang sekte Dao, datanglah. Aku akan menunggu kalian di tempat ini." Dalam 2 hari berikutnya, Lindong secara pribadi berjaga-jaga di dalam sekte Dao. Dengan adanya pilar kuat seperti Lindong, suasana seluruh sekte Dao benar-benar berubah saat ini. Mereka jauh lebih nyaman. Jika di masa lalu, sekte Dao digambarkan dengan kecemasan, namun saat ini, mereka sudah memiliki kesiapan untuk bertarung. Bahkan jika Gerbang Yuan meluncurkan invasi besar-besaran, kemungkinan mereka tidak akan bisa menghancurkan tempat ini. Dan para murid dari sekte Dao tidak memiliki ketakutan sama sekali. Sumber keberanian seperti ini sebenarnya adalah sosok dari Lindong. Setiap murid-murid dari sekte Dao percaya, selama sosok dari Lindong masih berdiri tegak, maka sekte Dao akan terus bersinar selamanya. Selama 2 hari ini, semua murid dari sekte Dao telah mengalihkan perhatian mereka pada puncak gunung tertinggi di dalam sekte Dao ini. Setelah mereka menyelesaikan pelatihan harian, tatapan mata mereka semua dipenuhi dengan semangat dan juga rasa hormat. Bahkan beberapa wanita dari dalam sekte Dao memiliki kekaguman dan juga rasa malu ketika melihat pada Lindong. Bagaimanapun juga, sosok dari Lindong pada saat ini bahkan lebih berwibawa dari Pak Tua Ying Guanxi. Seolah-olah Lindong memiliki kekuatan penghancur yang besar yang akan membuat semua wanita kelepek-kelepek di hadapannya saat ini. Namun tentu saja tidak ada satupun wanita dari dalam sekte Dao ini yang berani untuk mengungkapkan perasaan mereka pada seorang Lindong. Hal itu dikarenakan di samping dari Lindong setiap harinya ada sosok gadis cantik dengan rambut berwarna biru. Dari dalam tubuhnya setiap hari memancarkan rasa dingin yang cukup menakutkan. Dan bahkan seluruh orang di dalam sekte Dao ini
Tidak ada yang berani menyinggung gadis cantik di samping Lindong itu. Selama 2 hari penuh ini sebenarnya Lindong telah berusaha untuk memperbaiki dan juga mengendalikan tablet sunyian besar. Hal itu berjalan dengan cukup lancar. Bagaimanapun juga, tablet sunyian besar ini sudah menjadi milik Lindong dan proses penyempurnaannya tidak menemui hambatan sama sekali. Lindong bisa merasakan betapa kuatnya tablet sunyian besar setelah berhasil dia sempurnakan. Hal ini benar-benar berbeda dengan batu leluhur, yang sebenarnya batu leluhur itu memiliki energi yang lebih lembut untuk bisa memurnikan energi iblis. Tapi sebaliknya, tablet sunyian besar memang sengaja dibuat untuk membunuh suku Yimo. Lindong bisa merasakan kekuatan ofensif yang benar-benar tidak tertandingi. Bahkan kekuatan seperti ini menyebabkan Lindong memuji habis-habisan di dalam hatinya. Dengan adanya tablet sunyian besar, Lindong dipastikan memiliki teknik yang kuat ketika berhadapan dengan suku Yimo. Detik berikutnya ekspresi di raut wajah Lindong segera berubah menjadi cukup serius dan juga terlihat sedikit kebingungan karena hingga detik ini tidak ada kabar dari pergerakan gerbang Yuan. Lindong benar-benar merasakan sebuah ketidakpastian. Namun seluruh sekte Dao pada saat ini mereka telah mempersiapkan diri dengan hati-hati, dan Lindong secara pribadi telah mengirimkan banyak orang untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan dari gerbang Yuan. Di masa lalu, sekte Dao tidak pernah melakukan hal ini karena mereka dipaksa mundur oleh gerbang Yuan sampai harus bersembunyi di dalam formasi pelindung sekte. Namun sekarang mereka memiliki kekuatan tambahan dari seorang Lindong dan rekan-rekannya. Maka dari itu, ada keberanian dari sekte Dao untuk keluar dan mengumpulkan informasi tentang gerbang Yuan ini. Hingga detik ini tatapan mata Lindong melihat ke arah langit. Dia berdiri dengan tangan yang berada di punggungnya. Lindong segera mengerutkan kening, lalu dia bergumam, apakah masih belum ada aktivitas dari gerbang Yuan? Sementara Ying Huan-Huan yang ada di belakang Lindong, dia segera mengatakan, berdasarkan informasi yang telah kami terima, tidak ada jejak sama sekali dari gerbang Yuan di dalam radius 1000 mil dari sekte Dao ini. Sementara Lindong hanya bisa berkata dengan lembut, gerbang Yuan itu memiliki kebencian yang besar terhadap sekte Dao. Di antara sekte super di wilayah Suan Timur ini, sekte Dao adalah satu-satunya tempat yang paling ingin mereka hancurkan. Dan cukup aneh, mereka seharusnya tidak bisa menahan kenyataan bahwa sekte Dao masih berdiri hingga saat ini. Namun, kenapa mereka masih diam dan tidak melakukan pergerakan? Ying Huan-Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia bertanya, apakah sebenarnya ada aktivitas lain di kekaisaran Yan besar? Ditanya seperti itu oleh Ying Huan-Huan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, tidak, karena aku telah membuat jejak spasial dari tempat ini menuju kekaisaran Yan besar. Seharusnya aku bisa mendeteksi aktivitas apapun jika ada sesuatu yang aneh terjadi di sana, dan aku akan segera bergegas. Mendengar kata-kata dari Lindong, Ying Huan-Huan hanya bisa mengerutkan keningnya, dan kedamaian seperti ini sebenarnya membuat Lindong beserta dengan Ying Huan-Huan sendiri merasa tidak nyaman. Keduanya berdiri di atas puncak gunung untuk waktu yang cukup lama. Namun ketika Lindong akan segera pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja dia menoleh karena ada sosok gadis yang telah terbang dengan cepat dari arah sekte Dao, dan gadis ini telah muncul di hadapan dari Lindong. Yang sebenarnya itu adalah Anran yang langsung berteriak, kakak Lindong, kakak Huan-Huan. Lindong melihat gadis itu yang memiliki sebuah kecemasan sebelum akhirnya Lindong bertanya dengan lembut, Anran, ada apa? Sementara Anran kali ini dengan cepat dia mengatakan, kakak Lindong, ini kabar buruk. Kepala sekte memintaku untuk memberitahu kalian berdua bahwa gerbang Yuan pada akhirnya melakukan pergerakan. Lindong yang terkejut pun dia bertanya, gerbang Yuan, mereka melakukan serangan. Anran yang masih terengah-engah
Dia pun segera mengatakan, tidak, sebenarnya gerbang Yuan tidak menyerang sekte Dao kita. Tapi mereka malah menyerang istana kemurnian tertinggi 9 surga berdasarkan informasi yang telah kami peroleh. Istana kemurnian tertinggi 9 surga mengalami kekalahan terus-menerus dan mereka akan segera kehilangan sekte itu. Lindong dan juga Huan pun sangat kaget setelah mendengar hal ini. Ekspresi raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius yang kemudian mengatakan, istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sementara Anran kali ini bertanya, Senior Lindong, kepala sekte, menyuruhku datang ke tempat ini untuk menanyakan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus pergi untuk membantu istana kemurnian tertinggi 9 surga, ataukah kita masih harus berjaga di dalam sekte Dao ini? Lindong mengepalkan tinjunya erat-erat. Tatapan matanya terlihat cukup cemas. Dia berpikir, jika mereka pergi ke istana kemurnian tertinggi 9 surga, maka kekuatan mereka yang ada di tempat ini pastinya akan terbagi. Lindong cukup khawatir jika sebenarnya penyerangan dari gerbang Yuan ini hanyalah pengalih perhatian, yang akhirnya mereka mengambil kesempatan untuk menyerang sekte Dao. Namun jika tidak pergi, maka istana kemurnian tertinggi 9 surga pasti akan dihancurkan oleh gerbang Yuan. Dan saat itu terjadi, Ling Qingsu kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan dari malapetaka seperti ini. Lindong jelas tidak akan diam saja ketika dia memikirkan Ling Qingsu yang tidak bisa dia lupakan. Sebuah suara tiba-tiba saja terdengar dari arah belakang, yang itu adalah Huan. Di antara sekte super wilayah Suan Timur, hanya tersisa sekte Dao dan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Musuh kita adalah gerbang Yuan. Oleh karenanya, kita bisa mengatakan bahwa setiap setengah dari aliansi tidak akan menguntungkan sekte Dao kita jika sampai istana kemurnian tertinggi dihancurkan oleh mereka. Lindong yang mendengar hal ini, dia buru-buru mengatakan, tetapi kita. Namun Huan segera memotong perkataan dari Lindong. Lalu dia mengatakan, aku bisa menempatkan jejak spasial di dalam sekte Dao ini, dan kita bisa dengan segera merobek ruang dimensi, kemudian bergegas kembali ke dalam sekte Dao. Jika terjadi perubahan yang tidak terduga, seharusnya masih ada waktu untuk kita melakukannya. Lindong ragu-ragu sebentar, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya, lalu melihat pada Anran sambil mengatakan, Anran, beritahu kepala sekte Dao bahwa kita akan pergi dan membantu istana kemurnian tertinggi 9 surga. Anran pun buru-buru menjawabnya, baiklah, sebelum pada akhirnya dia berbalik dan pergi dengan cepat untuk menemui pimpinan dari sekte Dao ini. Sementara Lindong sekarang memandang sekte Dao yang telah menjadi gempar. Dia menghela nafas dalam-dalam, yang kemudian menatap Ying Huan sambil mengatakan, Huan, kenapa kamu tidak tinggal di sekte Dao saja untuk menjaga tempat ini? Mata cantik dari Huan melihat ke arah Lindong. Segera setelah itu, tangan dari Huan kini meraih tangan dari Lindong. Sebuah senyuman saat ini terlintas di raut wajahnya, yang kemudian Huan mendekatkan kepalanya untuk berbisik pada Lindong. Aku sebenarnya juga ingin pergi ke istana kemurnian tertinggi 9 surga, karena aku ingin bertemu dengan gadis yang bernama Ling Qingsu itu. Pada saat di Kekaisaran yang besar, aku hanya melihatnya dari jarak yang cukup jauh. Dan aku kali ini penasaran ingin melihat dengan jarak yang cukup dekat. Ucapan dari Huan ini dalam sekejap saja membuat keringat dingin segera muncul di raut wajah dari Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah akan terjadi pertempuran hebat di dalam istana kemurnian tertinggi yang telah diserang oleh gerbang Yuan? Dan selanjutnya, momen seperti apa yang akan diperlihatkan ketika Ying Huan bertemu dengan Ling Qingsu? Apakah akan terjadi cakar-cakaran atau jambak-jambakan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 14. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Cerita pada saat ini dibawa ke tanah yang cukup luas dan terlihat seperti surga. Namun, di sekeliling tanah itu sendiri terdapat api perang yang telah menyebar ke seluruh wilayah Swan Timur. Bahkan surga ini pun juga tidak luput dengan api peperangan. Kedamaian dan juga ketenangan yang sebelumnya ada tidak berlangsung lama sebelum pada akhirnya suara jerit tangis pun merobek langit di tempat ini. Sebuah awan hitam telah muncul di depan sana dengan mengeluarkan aura jahat yang tidak ada habisnya. Di dalam awan hitam ini sendiri, orang bisa melihat layar cahaya yang sangat besar dan pulau besar yang tidak terhitung jumlahnya telah melayang di langit. Di dalam layar cahaya ini, sebuah kabut telah berlama-lama di pulau, sementara burung bangau melebarkan sayapnya. Dan akhirnya, kedamaian yang ada di tempat ini telah berubah diselimuti dengan kejahatan. Orang-orang yang berada di dalam awan hitam, mereka semua menggunakan baju yang sama dengan simbol hitam putih di dada mereka. Dan itu adalah simbol gerbang Yuan. Karena sebenarnya semua orang ini memang berasal dari gerbang Yuan. Tatapan mata mereka semua melihat kejam pada pulau-pulau pegunungan yang terlihat di dalam layar cahaya. Dan hal itu juga memancarkan aura yang cukup menakutkan. Dari kelihatannya, orang-orang dari gerbang Yuan ini meremehkan musuh mereka. Sementara di sisi lain, terlihat beberapa murid yang menggunakan pakaian yang berbeda. Mereka sedang berusaha untuk menahan kemajuan dari awan hitam. Kekuatan Yuan tanpa batas juga telah dikeluarkan dari orang-orang ini. Kadang-kadang orang-orang ini diselimuti dengan serangan yang sangat menakutkan dari awan hitam, yang hal itu membuat suara tangis terdengar di mana-mana. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk melakukan perlawanan, jelas pertahanan ini bisa dengan mudah dihancurkan di bawah serangan gerbang Yuan yang luar biasa. Sebuah cahaya pedang kali ini telah menari-nari disertai dengan darah segar yang telah muncrat kemana-mana. Dan itu terlihat sangat menyedihkan. Sesosok gadis muda yang cukup cantik pada saat ini segera berteriak ke arah langit. Teriakan itu dipenuhi dengan keputusasaan dan juga kebencian yang benar-benar besar. Semua murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, lindungi tempat ini dan bunuh anjing-anjing gerbang Yuan. Serang! Murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, ini mereka langsung bergerak dengan cepat dan gelombang serangan yang tidak terhitung jumlahnya menuju awan hitam, disertai dengan teriakan-teriakan yang penuh semangat dan juga putus asa. Serangan dari orang-orang Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga ini membangkitkan keganasan yang lebih tinggi dari murid-murid gerbang Yuan. Aura hitam dalam tatapan mata mereka kini telah menjadi semakin ganas. Sementara murid-murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga segera dibantai begitu saja, sehingga darah segar kini tampak telah mewarnai langit. Di tengah awan hitam itu sendiri berdiri beberapa sosok yang melihat pada Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Hingga detik ini, tempat itu sendiri sedang dilindungi formasi perlindungan sekte yang terlihat cukup kokoh. Karena itu merupakan pertahanan terakhir dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Selama formasi pelindung ini rusak, maka Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga akan benar-benar dihancurkan oleh gerbang Yuan. Sosok yang berdiri pada barisan depan kali ini mengatakan, percepat serangannya dan mulai hancurkan formasinya. Seorang ahli dari gerbang Yuan yang ada di samping orang yang berbicara ini, dia pun menjawabnya, baik tetua pertama. Pilar cahaya energi Yuan yang tidak terhitung jumlahnya ini telah menyembur keluar dari awan hitam, yang kemudian sebuah cahaya hitam pun mulai berkelap-kelip di dalam energi Yuan ini. Detik berikutnya, peng, peng, peng. Serangan yang kuat dari gerbang Yuan itu pun kali ini membentur pertahanan dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Sebuah riak yang sangat banyak juga langsung terbentuk. Hal ini membuat pola-pola bercahaya di formasi pelindung dari Istana Kemurnian Tertinggi menjadi meredup. Sementara seorang tetua yang berada di belakang tetua pertama kali ini tertawa sambil mengatakan, jangan khawatir tetua pertama, dari kelihatannya formasi Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tidak akan bisa bertahan lama. Kemarin
penguasa istana kemurnian tertinggi 9 surga sudah terluka oleh tetua pertama dan kemungkinan dia saat ini sudah meninggal. Selain itu, banyak tetua yang kuat juga telah menderita luka parah. Hanya ada beberapa anggota generasi muda yang tersisa di dalam tempat ini. Oleh karenanya, mereka pasti akan kesulitan untuk menghentikan serangan gerbang Yuan kita. Mendengar kata-kata ini, tetua pertama itu pun lalu mengatakan, "Kalian jangan meremehkan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Menurut apa yang aku tahu, mungkin ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam istana itu." Para tetua gerbang Yuan yang berada di belakang tetua pertama ini sangat terkejut. Jelas mereka selama ini tidak pernah mendengar tentang apa yang disebut dengan rahasia besar di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga. Tiba-tiba saja tetua pertama itu pun ketika melihat keterkejutan dari para tetua di belakangnya, dia segera mengatakan, "Jangan tanya aku tentang apa rahasia itu, karena aku sendiri tidak mengetahuinya. Bahkan 3 kepala sekte gerbang Yuan kita kemungkinan juga tidak tahu." Salah satu tetua kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup rendah, "Karena hal ini sangat penting, kenapa 3 kepala sekte gerbang Yuan kita tidak datang dan menyerang secara pribadi?" Tetua pertama menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "3 kepala sekte kita pada saat ini berada di titik paling kritis untuk mencoba naik ke tahap reinkarnasi, dan mereka bertiga sebenarnya tidak bisa diganggu. Aku saja sudah cukup untuk menangani hal-hal seperti ini." Para tetua yang ada di belakangnya pun tertawa, lalu mereka memberikan pujian. "Penatua pertama benar, dengan adanya Anda sendiri di tempat ini yang mengambil tindakan, apa yang bisa dilakukan oleh istana kemurnian tertinggi 9 surga?" Tetua pertama tiba-tiba saja tertawa, lalu dia berkata dengan sinis, "Setelah berurusan dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, hanya sekte Dao yang tersisa. Dan mereka adalah sekte yang paling menjijikkan. 3 kepala sekte kita telah mengatakan bahwa mereka secara pribadi akan berurusan dengan sekte Dao begitu mereka keluar. Ini benar-benar berkah dan juga hadiah yang besar untuk sekte Dao." Tetua yang lain, mereka langsung mengatakan, "Tetua pertama, aku pernah mendengar bahwa Lindong dari sekte Dao sebenarnya telah kembali dan tampaknya dia cukup kuat, bahkan Zhou juga telah dibunuh olehnya." Tetua pertama itu terlihat cukup kaget, lalu dia mengatakan, "Oh, apakah itu adalah semut yang telah diusir dari wilayah Swan Timur seperti gelandangan oleh sekte gerbang Yuan kita?" Zhou saat ini bisa naik ke tahap samsara setelah menggunakan berbagai metode. Dengan kekuatannya yang begitu lemah dan juga dangkal, orang tua itu memang pantas dimusnahkan. Bahkan aku bisa membunuh Zhou dengan mudah. Tapi baguslah, karena dia telah dihabisi oleh Lindong, maka aku tidak perlu repot-repot untuk menangani orang seperti Zhou. Dan hal ini juga akan membuat gerbang Yuan kita tidak dipermalukan oleh orang lemah seperti dia. Adapun tentang Lindong, aku sendiri yang akan membuatnya mengerti. 3 tahun yang lalu, gerbang Yuan kita mampu mengalahkannya dan mengusirnya seperti anjing liar. Kali ini, kita juga bisa membuatnya memohon pengampunan seperti anjing di masa lalu." Mendengar ucapan ini, para tetua dari gerbang Yuan yang ada di belakang tetua pertama segera tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, tetua pertama memang benar. Di Pulau Terapung yang cukup megah, ada formasi besar yang telah melindungi tempat itu. Seluruh murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya, mereka terlihat sangat gugup ketika menyaksikan formasi pelindungnya terus bergetar hingga detik ini. Sementara tatapan banyak orang di luar formasi, mereka dipenuhi dengan kebencian. Tidak lama kemudian, sebuah suara yang dibungkus menggunakan energi Yuan bergema di langit di tempat ini. "Semua murid, pertahankan formasi kalian. Jika sampai formasi pelindung sekte besar ini dirusak oleh gerbang Yuan, segera aktifkan formasi pertahanan dan kita akan segera menyambut orang-orang dari gerbang Yuan."
Mendengar perintah ini, seluruh orang-orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya menjawab dengan serempak, "Baiklah." Dan sebenarnya orang yang memberikan perintah itu adalah seorang gadis cantik yang telah berdiri di udara. Dia menggunakan gaun berwarna hijau dengan rambut hitam lurus sambil memegang pedang di tangannya. Wajahnya cukup familiar karena sebetulnya dia adalah gadis muda yang telah mengikuti Lindong dan keluar bersama-sama dari perang 100 kaisaran. Dan dia adalah Suro. Gadis cantik yang dulunya sangat lemah dan juga malu-malu itu pada saat ini memiliki ketangguhan dan juga tekad yang benar-benar berbeda dari masa lalu. Kali ini Suro memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan dia harus memikul beban dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Tidak lama kemudian, sesosok gadis yang lain pun turun di samping dari Suro ketika menyaksikan formasi besarnya telah gemetaran. Yang kemudian gadis ini pun mengatakan, "Adik junior Suro, jika hal ini terus berlanjut, maka kita tidak akan bisa bertahan lebih lama." Mendengar hal ini, tangan dari Suro pun mengepal. Dia menggertakkan giginya sambil mengatakan, "Apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai kakak senior Kingsu menyelesaikan proses pewarisan. Jika tidak, maka upaya kepala istana dan juga para tetua akan sia-sia." Detik berikutnya, orang yang berada di samping dari Suro itu menganggukkan kepalanya. Dan tidak lama kemudian, tatapan matanya melihat ke arah kuil kuno yang berada di tengah-tengah pulau. Dengan lembut, dia pun mengatakan, "Tetapi, bahkan jika kakak senior Kingsu bisa menyelesaikan proses pewarisan, bahkan penguasa istana dan juga para tetua saja sepenuhnya bisa dikalahkan oleh Gerbang Yuan." Mendengar hal ini, Suro hanya melirik pada orang yang berbicara. Kemudian dia mengatakan, "Kakak senior, apapun hasilnya, istana kemurnian tertinggi 9 surga kita telah bersumpah untuk bertarung sampai titik darah penghabisan." Senior ini melihat pada Suro, yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah." Tidak lama kemudian, orang ini pun dengan cepat meninggalkan sisi dari Suro dan menuju pada banyaknya murid istana kemurnian tertinggi 9 surga untuk memberikan perintah supaya murid-murid itu membuat formasi perang, karena sebentar lagi mereka akan bertarung sampai mati. Sementara Suro pada saat ini melihat para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga sambil mendesah lembut di dalam hati. Sebenarnya Suro sudah sangat kelelahan karena dalam beberapa hari ini para tetua dan juga pimpinan istana kemurnian tertinggi 9 surga, mereka semuanya telah dikalahkan oleh musuh dan menderita luka yang cukup parah. Pada akhirnya mereka pun mundur dan istana kemurnian tertinggi 9 surga ini hanya dikelola oleh beberapa murid yang cukup populer. Bagi mereka, hal ini merupakan tekanan yang benar-benar besar. Sementara Suro sendiri hanya bisa mengerutkan bibirnya. Segera setelah itu dia mengepalkan tinju kecilnya dengan kuat sambil menekan kelemahan di dalam hatinya. Hal ini membuat Suro teringat bahwa pada saat itu pernah ada seseorang yang datang membantunya di dalam perang 100 kekaisaran. Orang itu berasal dari kerajaan peringkat rendah, namun bisa mengatasi semua rintangan yang ada di jalannya. Hingga pada akhirnya orang ini menjadi keberadaan paling mempesona di perang 100 kekaisaran. Dia telah mengajari bagaimana caranya untuk maju dan berani tanpa takut mati demi melindungi sesuatu. Mengingat hal ini, Suro pun segera tersenyum. Dia secara perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pada orang-orang Gerbang Yuan di luar formasi besar ini sambil mengatakan, "Kakak Lindong, aku yang sekarang tidak takut lagi pada apapun. Untuk melindungi istana kemurnian tertinggi 9 surga, aku tidak akan pernah takut pada Gerbang Yuan." Suara dengungan yang keras pun tiba-tiba saja terdengar. Sementara getaran dari formasi yang ada di langit juga semakin intens. Dan kali ini banyak retakan secara diam-diam telah muncul. Para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya, mereka dengan erat mencengkram senjata yang ada di tangan mereka saat ini. Sementara kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka juga telah dilonjakkan seperti air yang banjir. Detik berikutnya, beng!
formasi pelindung sekte pada akhirnya benar-benar dihancurkan oleh orang-orang dari gerbang Yuan. Dan saat ini, sebuah awan hitam telah benar-benar menutupi langit di tempat ini. Ketika menyaksikan pemandangan yang cukup mengerikan dari awan hitam, Suro pun segera berteriak, "Saudara perempuan, saudara laki-laki, dari istana kemurnian tertinggi 9 surgaku, tubuh kita mungkin akan mati, tapi gerbang dari istana kemurnian tertinggi ini tidak akan pernah bisa dirobohkan." Air mata pada saat ini telah mengalir di pipi dari Suro, sementara suara teriakannya bergema di seluruh tempat ini. Detik berikutnya, orang-orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, mereka segera melaju untuk melakukan pertarungan habis-habisan melawan gerbang Yuan. Hal ini mereka lakukan sambil berteriak, "Tubuh kita mungkin memang mati, tapi gerbang istana tidak akan pernah bisa dihancurkan. Serang!" Suara pertempuran yang memenuhi langit kini terlihat sangat mengerikan, sementara matahari juga sudah mulai terbenam. Di sisi lain, dari tempat yang cukup jauh, beberapa orang yang terlihat seperti bintang jatuh, mereka telah terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan pada saat ini, mereka semua terlihat sangat panik karena mereka sedang bergegas menuju istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan orang-orang ini adalah kelompok dari Lindong. Pertarungan besar pun telah pecah. Banyak darah segar kali ini telah memercik ke segala arah, dan tidak sedikit sosok yang memuntahkan darah. Sementara tubuh mereka kali ini telah terkirim terbang mundur. Dalam tatapan mata mereka sebenarnya terlihat jejak keputusasaan. Sosok yang tidak terhitung jumlahnya ini benar-benar memenuhi langit dan juga menutupi tanah ketika mereka semuanya bergerak untuk melakukan pertarungan dengan awan hitam. Teriakan-teriakan pertempuran yang ganas juga langsung bergema di seluruh tempat ini. Suro pada saat ini memegang pedang yang sangat panjang di tangannya. Dengan satu tebasan, dia berhasil membunuh lebih dari 10 orang murid gerbang Yuan yang ada di sekitarnya. Sementara gaun hijau dari Suro kali ini juga telah diwarnai dengan darah. Tatapan mata dari Suro sendiri terlihat sangat tajam ketika melakukan pertarungan. Hal ini dia lakukan sambil memberikan komando, "Semua murid-murid dari istana, lindungi istana utama kita." Energi Yuan secara gila-gilaan telah dilonjakkan dari dalam tubuh Suro, dan kali ini sekali lagi menyebabkan banyak murid-murid dari gerbang Yuan yang ada di sekitarnya segera dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah. Namun, ekspresi pucat pun dengan cepat juga telah muncul di raut wajah dari Suro ketika dia menghadapi banjir serangan dari orang-orang gerbang Yuan. Sementara para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang mendengarkan perintah dari Suro, mereka pun segera bergegas untuk membentuk barisan yang besar yang kemudian mengelilingi istana utama dari tempat ini. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari gerbang Yuan memberikan serangan pada istana utama ini. Setiap kali para murid-murid dari gerbang Yuan menyerbu ke arah depan, maka murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga akan langsung berubah menjadi tumpukan mayat. Segera setelah itu, sekali lagi barisan pertahanan mereka kali ini telah terdorong mundur. Meskipun sesuatu seperti ini cukup menakutkan, namun tidak ada satu orang pun dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang memilih untuk menyerah. Meskipun di dalam tatapan mata mereka sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Setiap tempat sebenarnya memiliki satu orang yang menjadi kepercayaan bagi banyak orang. Jika di dalam sekte Dao, mereka memiliki kepercayaan pada seorang Lindong, tapi di istana kemurnian tertinggi 9 surga ini, mereka memiliki kepercayaan pada seorang Ling Qingsu. Dan dia adalah pilar utama yang bisa menyokong istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dia adalah seorang gadis muda yang paling menonjol dari tempat ini. Bahkan, orang seperti Ling Qingsu di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga hanya akan muncul satu kali selama 1000 tahun terakhir. Kepercayaan besar terhadap seorang Ling Qingsu bukan hanya dilakukan para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, tetapi
Bahkan pimpinan dari istana kemudian tertinggi 9 surga dan juga banyak tetua, mereka juga menaruh harapan yang besar pada seorang Ling Qingsu. Selama Ling Qingsu belum terjatuh, maka istana kemurnian tertinggi 9 surga ini masih akan seperti bulan yang ada di langit. Keberadaannya akan abadi dan tidak akan pernah menghilang. Cerita kemudian berpindah ke dalam istana utama dari tempat ini. Di tempat itu sendiri, suasananya cukup damai dan sangat berbeda dari suasana kacau akibat pertempuran putus asa di luar sana. Sementara energi Yuan yang cukup banyak pada saat ini telah berkumpul di banyak sungai yang mengalir di dalam aula utama ini. Di tempat itu sendiri juga banyak kristal yang berkedap-kedip di dalam sungai energi Yuan, dan hal itu terlihat seperti berlian. Karena sebenarnya sungai energi Yuan yang ada di tempat ini adalah sebuah formasi kuno yang benar-benar rumit. Ada lusinan tetua yang telah duduk di sekitar formasi kuno ini dengan raut wajah yang terlihat sangat pucat. Karena energi Yuan mereka terus-menerus dikeluarkan dan dialirkan ke dalam formasi kuno ini. Sementara di tengah-tengah formasi itu sendiri ada sebuah teratai hijau yang di atasnya duduk seorang gadis cantik yang memiliki rambut berwarna hitam. Gadis ini juga menggunakan kerudung tipis di wajahnya yang masih terlihat sangat menawan. Karena sebenarnya gadis itu adalah Ling Qingsu. Pada saat ini, tangan dari Ling Qingsu sebenarnya telah membentuk gerakan-gerakan yang cukup misterius, sementara ujung jarinya saling bersentuhan dan telapak tangannya saling melengkung, seolah-olah seluruh dunia berada di dalam genggaman tangan dari Ling Qingsu. Sebuah riak energi yang tidak terlukiskan secara diam-diam juga terpancar dari dalamnya. Seorang wanita parubaya yang cukup cantik yang berada di bagian depan dari formasi kuno ini. Dia melihat pada Ling Qingsu dan detik berikutnya tiba-tiba saja wanita parubaya ini menggigit ujung lidahnya. Setengguk darah segar yang merupakan darah esensi segera dia masukkan ke dalam formasi kuno sambil berteriak, "Qingsu, rasakan zenitnya." Sementara para tetua yang berada di sekitar dari formasi kuno, mereka juga langsung meludahkan seteguk darah esensi dari dalam tubuh mereka ke dalam formasi kuno ini. Dengan cepat, raut wajah para tetua ini telah berubah menjadi lebih pucat lagi. Sementara rambut mereka pada saat ini beberapa ada yang rontok karena kemungkinan mereka tidak menggunakan sampo Pantene. Detik berikutnya formasi kuno yang sangat besar diam-diam berputar dan tubuh dari Ling Qingsu yang ada di tengah-tengah formasi pada saat ini mulai bergetar. Semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat tiba-tiba ada cahaya yang telah muncul di atas kepala dari Ling Qingsu. Meskipun cahaya ini tampak kabur dan hanya berukuran 5 kaki, namun sebenarnya hal itu mengandung riak energi yang benar-benar kuno. Sebuah kegembiraan pada saat ini terungkap di raut wajah para tetua yang ada di sekitarnya setelah melihat pemandangan itu, dan air mata sekarang telah menetes di pipi para tetua ini. Detik berikutnya, para tetua pun berjuang untuk berdiri, yang kemudian mereka saling berlutut sambil memandang Ling Qingsu yang berada di tengah-tengah formasi kuno. Wanita parubaya yang merupakan pimpinan dari istana kemudian tertinggi 9 surga, raut wajahnya pada saat ini terlihat sangat pucat, sementara tubuhnya bergetar akibat kegembiraan. Yang kemudian dia pun berkata, apakah ini benar-benar berhasil? Wanita parubaya ini tidak memperdulikan rambutnya yang telah berubah menjadi putih dengan cepat. Dia selanjutnya tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, hahaha, sudah 1000 tahun istana kemudian tertinggi 9 surgaku pada akhirnya memiliki seorang murid yang benar-benar bisa merasakan zenit. Kita semuanya bisa mati tanpa penyesalan. Setelah mengatakan hal ini, wanita parubaya itu pun segera terbatuk darah dan tubuhnya dengan cepat pada saat ini telah ambruk. Sementara para tetua lain yang ada di tempat ini juga secara perlahan-lahan mereka ambruk ke arah tanah, dan aura di dalam tubuh mereka juga berangsur-angsur menjadi sangat melemah.
Suara denguman yang cukup keras pun terdengar. Sementara sungai energi Yuan yang tidak berujung di tempat ini, hal itu memasuki tubuh dari Ling Qingsu. Dihadapkan dengan gelombang energi yang luar biasa, yang merupakan kumpulan kekuatan dari ahli tahap samsara. Tubuh dari Ling Qingsu pada saat ini sebenarnya mulai bergetar. Namun gadis cantik itu pada akhirnya berhasil menyerap seluruh kekuatan Yuan dari formasi kuno yang ada di tempat ini. Detik berikutnya tatapan mata dari Ling Qingsu yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka. Pada saat ini terlihat sebuah kekuatan yang tidak terbatas dari dalam tatapan mata Ling Qingsu. Namun hal itu juga memancarkan sebuah riak unik, seolah-olah riak unik ini berasal dari seluruh dunia. Namun riak seperti itu hanya muncul dalam sekejap yang kemudian kembali menghilang. Segera setelah itu sosok dari Ling Qingsu pun bergegas menuju ke arah samping dari gurunya. Dia dengan cepat buru-buru membantu gurunya untuk terduduk sambil berteriak cemas, "Guru!" Sementara wanita parubaya kini secara perlahan membuka matanya mendengar teriakan dari Ling Qingsu. Meskipun tatapan matanya ini terlihat sayu, namun sebenarnya hal itu ada sedikit kegembiraan yang kemudian berkata, "Qingsu, kau sebenarnya telah berhasil." Sementara Ling Qingsu dengan erat memeluk gurunya sambil mengatakan, "Guru, bagaimana perasaanmu saat ini?" Hal ini dikatakan oleh Ling Qingsu dengan nada suara yang tersendat. Dan tidak seperti Ling Qingsu yang biasanya dingin serta acuh tidak acuh. Guru dari Ling Qingsu itu secara perlahan mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata yang ada di pipi Ling Qingsu sambil mengatakan, "Haha, Qingsu, aku sudah mewariskan seluruh kultivasi hidupku pada dirimu saat ini, dan aku cukup khawatir kemungkinan aku akan kesulitan mempertahankan hidupku saat ini. Kau tidak perlu bersedih. Mampu menyaksikan bahwa dirimu bisa merasakan zenith sebelum kematianku sudah merupakan sebuah pencapaian terbesar dari diriku." Sambil menangis itu, Ling Qingsu mengatakan, "Guru, bertahanlah. Kau akan baik-baik saja." Sementara guru dari Ling Qingsu segera menjawabnya, "Bocah bodoh, tubuhku ini sebelumnya sudah terluka parah, dan aku sudah sangat puas bisa melakukan sesuatu yang terakhir kalinya untuk dirimu." Detik berikutnya, sambil melirik ke arah Ling Qingsu, gurunya kembali mengatakan, "Qingsu, orang yang telah mengambil keperawananmu saat itu adalah Lindong dari sekte Dao, bukan?" Mendengar hal ini Ling Qingsu cukup kaget. Dia hanya bisa menggigit bibirnya sendiri dan menolak untuk berbicara. Namun gurunya yang masih memandangi Ling Qingsu, dia pun mengatakan, "Qingsu, dalam 3 tahun terakhir ini kau sebenarnya telah mengunjungi kekaisaran yang besar. Apakah kamu berpikir bahwa gurumu ini tidak tahu apa saja yang kau lakukan? Namun aku hanya tidak menyangka bahwa akan datang suatu hari di mana muridku yang selalu penyendiri dan juga sombong ini melakukan hal seperti itu hanya untuk seorang pria. Bocah kecil yang bernama Lindong, dia benar-benar diberkati." Mendengar ucapan dari gurunya, Ling Qingsu langsung berkata dengan lembut, "Guru, aku melakukan hal ini karena Lindong telah membantuku ketika berada di wilayah iblis yang unik, dan aku hanya ingin membalas budinya. Tolong guru jangan berpikir terlalu banyak tentang apa yang kulakukan, karena Qingsu tidak memiliki banyak harapan dalam hal percintaan. Aku hanya ingin memastikan bahwa istana kemurnian tertinggi 9 surga kita akan makmur selamanya." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, gurunya hanya bisa menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia mengatakan, "Dasar gadis bodoh, aku tahu apa yang terjadi semenjak dirimu kembali dari kekaisaran yang besar saat itu. Namun, kamu adalah orang yang sangat keras kepala dan bahkan menolak untuk menyebutkan nama orang yang telah mengambil keperawananmu. Bukankah hal ini kau lakukan karena kau takut gurumu ini akan mencabik-cabik Lindong saat itu karena aku marah? Dengan mengambil keperawananmu, sama saja Lindong telah benar-benar menghancurkan keterampilan kemurnian besar yang telah kamu latih dengan susah payah selama bertahun-tahun. Karena itu, sebenarnya adalah sesuatu yang paling penting untukmu bisa merasakan zenith." Mendengar ucapan dari gurunya ini, Ling Qingsu pun menjawabnya, "Guru, tidak mungkin segala sesuatu di dunia ini akan terlihat sempurna.
Meskipun keterampilan kemurnian besar yang telah aku latih telah dihancurkan oleh Lindong, namun pada akhirnya aku juga mendapatkan berkah dari bencana itu. Dan sekarang aku berhasil merasakan zenith. Siapa yang bisa membedakan dengan jelas mana antara berkah dan juga bencana? Sang guru hanya bisa tertawa getir, lalu dia mengatakan, "Dasar bocah bodoh. Hingga detik ini, kamu masih melindungi Lindong dan kamu telah bersusah payah untuk mencoba merasakan zenith selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, kamu berhasil di detik-detik terakhir seperti ini." Bocah kecil yang bernama Lindong itu, dia adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kenyataan bahwa kamu sangat terlambat di dalam menyentuh zenith. Setelah mengatakan hal ini, guru dari Ling Qingsu pun, dia segera menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian kembali mengatakan, "Semoga bocah kecil yang bernama Lindong itu memang layak untukmu. Kau saat ini telah berhasil merasakan zenith. Namun, hal ini sebenarnya hanya tahap awal, sementara pencapaianmu di masa depan nanti akan menjadi tidak terbatas." Guru dari Ling Qingsu pun terdiam sesaat sebelum akhirnya dia bertanya, "Qingsu, apakah kau tahu rahasia terbesar apa yang telah disembunyikan oleh istana kemurnian tertinggi 9 surga kita?" Sambil menggelengkan kepalanya, Ling Qingsu pun berkata, "Tidak guru." Dan pada saat ini, Ling Qingsu terlihat cukup kebingungan. Bahkan dengan posisinya yang cukup tinggi di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga ini, Ling Qingsu masih tidak mengetahui rahasia terbesar apa dari istana ini. Dan orang bisa mengatakan bahwa sebenarnya rahasia itu adalah sesuatu yang sangat tersembunyi. Guru dari Ling Qingsu pun tertawa, lalu dia mengatakan, "Masalah seperti ini sebenarnya telah diteruskan secara lisan dari satu kepala istana pada kepala istana kemurnian tertinggi lainnya sejak generasi pertama. Istana kemurnian tertinggi 9 surga kita sebenarnya memiliki nama lain sejak zaman kuno, dan itu disebut dengan Istana Zenith." Ling Qingsu pun cukup terkejut, lalu dia mengatakan, "Istana Zenith?" Selama ini, Ling Qingsu sebenarnya telah membaca tulisan-tulisan kuno, namun dia sama sekali belum pernah membaca tentang Istana Zenith. Hal itu membuat Ling Qingsu benar-benar tidak tahu apakah Istana Zenith ini merupakan sekte besar yang ada di zaman kuno. Guru dari Ling Qingsu kemudian kembali berkata, "Sejujurnya, istana kemurnian tertinggi 9 surga kita tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut dirinya sebagai penerus dari Istana Zenith. Dan tentu saja, kau mungkin sekarang bisa dianggap hampir tidak menyentuh jalan dari Istana Zenith itu sendiri. Namun, juga tidak bisa dianggap sebagai anggota dari Istana Zenith. Karena sebenarnya, di dalam Istana Zenith ini sendiri, sejak zaman kuno, hanya memiliki satu anggota saja." Ling Qingsu pun cukup kebingungan. Dia mengerutkan keningnya, lalu bertanya, "Satu anggota saja? Siapa itu guru?" Dengan rasa hormat yang fanatik, yang pada saat ini muncul dalam tatapan mata guru Ling Qingsu, dia mengatakan, "Orang itu adalah orang yang berdiri di puncak dunia ini, dan dia adalah leluhur simbol yang agung." Tatapan mata dari Ling Qingsu pun bergetar. Ekspresi di raut wajahnya berubah, lalu dia berkata, "Apa? Leluhur simbol?" Ling Qingsu juga mengetahui bahwa yang disebut dengan leluhur simbol adalah pakar puncak yang telah memimpin kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya ketika melakukan peperangan melawan para Yimo. Apakah sebenarnya dia adalah pendiri dari Istana Zenith? Detik berikutnya, guru dari Ling Qingsu pun kembali berkata, "Istana Zenith ini sebenarnya tidak diciptakan oleh leluhur simbol. Namun, nama ini berasal darinya. Bahkan aku sendiri juga tidak tahu apakah yang disebut dengan Istana Zenith ini merupakan sebuah sekte atau sesuatu yang lebih rahasia dan juga lebih besar. Leluhur simbol, dia bisa dianggap sebagai anggota dari Istana Zenith ini. Sementara di antara 8 murid besarnya, yang juga dikenal sebagai 8 guru kuno, Guru Es
mungkin bisa dianggap sebagai setengah anggota dari Istana Zenith, dan 7 guru yang lainnya, mereka tidak memenuhi kriteria ini. Dan aku sangat percaya kemungkinan 8 guru kuno itu, mereka juga tidak menyadari dengan jelas arti dari Istana Zenith ini. Aku sangat yakin bahwa sebenarnya Istana Zenith adalah rahasia terbesar yang tersembunyi di dalam dunia ini. Dari sudut pandang tertentu, sebenarnya dirimu bisa dianggap sebagai murid ke-9 dari leluhur simbol. Mendengar ucapan dari gurunya ini, Ling Qingsu sangat terkejut karena masalah ini memang terlalu misterius. Selain membingungkan, pada akhirnya Ling Qingsu mendapatkan koneksi dengan seorang ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Tidak lama kemudian, guru dari Ling Qingsu pun terbatuk dengan keras dan darah segar kali ini juga langsung dimuntahkan dari dalam mulutnya. Sementara tatapan mata dari guru Ling Qingsu dengan cepat berubah menjadi sangat layu. Guru dari Ling Qingsu pada saat ini menggenggam erat tangan dari Ling Qingsu, yang kemudian dia mengucapkan kata-kata terakhir. "Qingsu, kau jangan menangis, karena dirimu sudah berjanji padaku bahwa kamu akan memastikan bahwa istana kemurnian tertinggi 9 surga kita akan berlanjut selama puluhan ribu tahun. Maka dari itu, tempat ini tidak boleh berakhir di tanganku." Setelah mengatakan hal ini, guru dari Ling Qingsu pun memejamkan matanya, dan dia sekarang telah benar-benar meninggal. Ling Qingsu kemudian berteriak, "Guru!" Pada akhirnya, dia memeluk erat gurunya sambil menangis tanpa henti. Sementara para tetua yang ada di tempat ini yang juga telah terluka parah, mereka pun mengungkapkan kesedihan yang luar biasa sambil menangis. Seorang tetua pada saat ini sambil menekan luka yang ada di tubuhnya, dia berkata, "Nona Qingsu, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Istana kemurnian tertinggi 9 surga kita sedang menghadapi bahaya kehancuran, dan kamu harus segera keluar dari tempat ini untuk mencegah kehancuran." Mendengar ucapan dari tetuanya itu, Ling Qingsu pun dengan lembut menyeka air matanya. Setelah itu, dia berlutut ke arah gurunya, dan Ling Qingsu bersujud 3 kali. Sementara air mata ini telah membasahi tanah, Ling Qingsu kemudian secara perlahan mengepalkan tangannya sambil mengatakan, "Guru, kau bisa percaya padaku bahwa gerbang istana ini tidak akan pernah roboh selama Ling Qingsu belum mati." Setelah berkata seperti ini, tiba-tiba saja tubuh dari Ling Qingsu berdiri. Dia memegang pedang yang sangat panjang, dan tubuh dari Ling Qingsu berubah menjadi sinar cahaya. Dia menerobos pintu dari istana ini dengan membawa aura ketajaman dan juga kemarahan. Segera setelah itu, tubuh dari Ling Qingsu menyerbu ke medan peperangan. Di dalam perang sengit yang ada di langit tempat ini, sosok dari Ling Qingsu tiba-tiba saja muncul seperti bunga mekar yang telah keluar dari dalam api. Pada saat ini, Ling Qingsu akan meluapkan kemarahannya pada gerbang Yuan. Di dalam medan perang sendiri pada saat ini, Shuro mengeluarkan energi Yuan yang benar-benar besar dari dalam tubuhnya, dan dia berhasil membunuh murid-murid dari gerbang Yuan yang tidak terhitung jumlahnya ketika melakukan penyerangan ke sekitar dari Shuro. Namun pada saat ini kekuatan Yuan di dalam tubuh Shuro sebenarnya tidak mampu bertahan lama ketika dirinya menghadapi serangan seperti ini. Wajah cantik dari Shuro sendiri telah berubah menjadi sangat pucat. Sementara kelelahan yang cukup mengerikan juga terpancar jelas dalam tatapan mata Shuro. Namun pada saat ini Shuro masih mengatupkan giginya dengan erat ketika dia melihat mayat-mayat yang telah menutupi tanah dari tempat peperangan ini. Hal itu membuat mata dari Shuro segera meneteskan air mata, dan sebuah ketidakberdayaan kini telah muncul di dalam hatinya. Sementara murid-murid dari gerbang Yuan pada saat ini masih secara gila-gilaan membantai orang-orang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sementara para tetua mereka yang sangat menakutkan hanya bisa menyaksikan peperangan ini dengan sikap acuh tidak acuh. Mereka merasa hanya dengan mengandalkan murid gerbang Yuan saja sudah mampu menghancurkan seluruh istana kemurnian tertinggi 9 surga.
Maka dari itu, para tetua itu hanya terdiam dan tidak melakukan penyerangan. Karena begitu para tetua ini melakukan penyerangan, kemungkinan pertahanan dari istana kemurnian tertinggi 9 surga akan langsung dihancurkan sepenuhnya. Para tetua dari gerbang Yuan itu benar-benar menikmati sebuah perjuangan kepanikan dari istana kemurnian tertinggi 9 surga sebelum dihancurkan. Tidak lama kemudian ada suara teriakan yang cukup mendesak terdengar ketika Suro sedang terlihat linglung. "Adik junior Suro, hati-hatilah!" Mendapat teriakan seperti ini, akhirnya Suro kembali mendapatkan fokusnya. Dan kali ini, tatapan mata dari Suro pun menyusut karena dia sebenarnya bisa melihat 3 serangan pedang tajam sedang menuju ke arahnya. Hal ini disertai dengan kekuatan Yuan yang benar-benar kejam. Ketiga orang yang melakukan serangan ke arah Suro ini, masing-masing di antara mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari Suro. Serangan diam-diam seperti ini membuat Suro tidak bisa melarikan diri. Selain itu, Suro juga sudah sangat kelelahan dan tidak mungkin bagi dirinya untuk memblokir serangan 3 pedang yang sedang meluncur ke arahnya. Hal ini membuat Suro putus asa, yang kemudian dia mengatakan, apakah ini akan menjadi nasib dari istana kemurnian tertinggi 9 surga? Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau pun muncul dari udara, tepat ketika serangan 3 pedang akan menghantam tubuh dari Suro. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serangan 3 pedang itu pun dihancurkan. Sementara 3 orang dari gerbang Yuan pada saat ini telah meledak, dan mereka berubah menjadi kabut darah tanpa bisa menjerit sedikit pun. Cahaya hijau yang telah menghancurkan 3 pedang dan juga 3 murid dari gerbang Yuan sebelumnya pada saat ini kembali melesat ke segala arah dan kemudian menghancurkan banyak murid dari gerbang Yuan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sudah banyak murid dari gerbang Yuan yang telah diubah menjadi kabut darah oleh cahaya hijau ini. Kemunculan serangan misterius yang benar-benar kuat ini bahkan menyebabkan pertempuran yang ada di langit sekarang telah berhenti. Sementara Suro dan para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, kini mereka tertegun untuk sejenak. Setelah itu, tatapan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat sosok cantik telah melayang di langit. Sosok ini memegang pedang panjang di tangannya dengan sikap dingin yang membuat semua orang ketakutan. Para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun segera berteriak ketika melihat kemunculan dari sosok itu. Kakak senior King Su. Sikap putus asa yang sebelumnya muncul kali ini telah kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Sementara Suro sekarang juga mengatakan kakak senior. Meskipun raut wajah dari Ling King Su tertutupi oleh kerudung, namun Suro masih bisa mendeteksi sebuah niat membunuh yang besar dari seorang Ling King Su. Sementara Ling King Su sendiri sambil melihat wajah kelelahan dari Suro, dia pun berkata, "Saudari junior, ini sangat berat bagi kalian semua." Setelah mengatakan hal ini, mengepal dengan erat ketika dia memegang pedangnya karena dia sangat emosi dengan perlakuan dari gerbang Yuan itu. Suro sekarang hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Kakak senior, melindungi istana kemurnian tertinggi 9 surga ini sudah menjadi tugas bagi kita semua." Mendengar ucapan dari Suro itu, Ling King Su hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dia mengangkat kepala untuk melihat ke langit yang jauh, yang pada saat ini dipenuhi dengan awan hitam. Murid-murid dari gerbang Yuan sebenarnya telah berkumpul di dalam awan hitam itu. Sementara Ling King Su juga bisa melihat beberapa sosok tetua yang berada di tengah-tengah awan hitam. Tekanan kuat yang luar biasa juga telah muncul dari dalam tubuh tetua itu. Bahkan hal ini menyelimuti seluruh istana kemurnian tertinggi 9 surga. Para tetua ini adalah ancaman sebenarnya di dalam peperangan ini. Ketika melihat kemunculan dari Ling King Su, tetua pertama dari gerbang Yuan hanya bisa tertawa ke arah langit. Lalu dia mengatakan, "Hahaha, seseorang yang cukup kuat pada akhirnya muncul dari tempat ini." Di mana kepala istana kemurnian tertinggi 9 surgamu itu? Oh iya, aku lupa bahwa sebenarnya dia sudah terluka parah olehku, dan kemungkinan dia saat ini sudah mati.
Mendengar kata-kata itu, murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga menjadi sangat marah dan tubuh mereka bergetar dengan hebat dikarenakan emosi. Sementara tatapan mata Ling Qingsu melihat pada tetua pertama gerbang Yuan. Lalu dia mengatakan, "Apakah dirimu yang sebenarnya telah melukai guruku?" Sebuah aura yang sangat menakutkan kini keluar dari dalam tubuh Ling Qingsu yang kemudian melesat ke arah langit. Kekuatan aura ini sendiri sebenarnya sudah mencapai tahap samsara. Selain itu, para tetua yang ada di tempat ini bisa merasakan bahwa aura samsara milik Ling Qingsu itu mengeluarkan perasaan yang cukup berbahaya. Bahkan, hal itu lebih besar daripada seorang ahli samsara yang telah menyentuh reinkarnasi. Bisa merasakan hal seperti ini, tetua pertama dari gerbang Yuan hanya bisa mengangkat alisnya. Segera setelah itu dia tersenyum lalu mengatakan, "Dari kelihatannya, pimpinan dari istanamu itu telah menyerahkan semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya padamu saat ini, tepat sebelum dia meninggal. Kau benar-benar luar biasa. Ada kemungkinan 90% dari proses pewarisan itu akan gagal, namun dirimu sebenarnya telah berhasil." Detik berikutnya, sebuah tatapan mengejek pun kini terlintas dalam tatapan mata tetua pertama yang kemudian dia melanjutkan ucapannya, "Namun bagaimana jika memang kamu berhasil mendapatkan kekuatannya, bahkan kepala istanamu saja bisa dikalahkan olehku? Apakah kau pikir anggota generasi muda sepertimu ini bisa cocok untuk melakukan pertarungan dengan orang tua sepertiku?" Mendengar ucapan dari tetua pertama, Ling Qingsu hanya bisa terdiam. Namun tatapan matanya terlihat sangat mengerikan. Hal ini membuat tetua pertama dari gerbang Yuan hanya bisa mengerutkan dahinya. Segera setelah itu dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan juga melambaikan tangannya. Tetua pertama mengatakan, "Bunuh dia." Seorang tetua dari gerbang Yuan yang ada di belakangnya dengan hormat pun mengatakan, "Baiklah." Segera setelah itu, tetua lain dari gerbang Yuan ini secara perlahan maju dengan ekspresi acuh tidak acuh. Aura mengerikan dari dalam tubuhnya juga langsung dikeluarkan dan cahaya hitam jahat pada saat ini telah terlintas jelas di dalam tatapan matanya. Kekuatan tetua dari gerbang Yuan ini sebenarnya juga telah berada di tahap samsara. Terlebih lagi, auranya jauh lebih kuat daripada Zhou yang telah dibunuh oleh Lindong. Tetua dari gerbang Yuan yang akan menyerang Ling Qingsu itu, dia pun segera berteriak dengan nada suara yang cukup acuh, "Bocah muda, kau harus dengan cepat menyerah dan membuat istana kemurnian tertinggi 9 surgamu tunduk pada gerbang Yuan kita. Jika tidak, maka tidak ada satupun orang yang tersisa di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surgamu." Mendengar hal ini, raut wajah dari Ling Qingsu berubah menjadi semakin dingin. Dia mengambil langkah maju dan pedang panjang yang ada di tangannya tiba-tiba dia tebaskan ke arah depan. Suara denguan yang keras pun terdengar. Kekuatan Yuan yang ada di tempat ini segera melonjak ketika pedang dari Ling Qingsu diayunkan. Sebuah sinar cahaya hijau sekarang telah menembus kehampaan dengan kecepatan yang tidak terlukiskan. Ketika melihat serangan dari Ling Qingsu itu, tatapan mata dari tetua pertama gerbang Yuan menyusut. Lalu dia berteriak dengan keras, "Hati-hati!" Sementara rambut di tubuh dari tetua gerbang Yuan yang akan melakukan serangan pada Ling Qingsu tiba-tiba saja berdiri, dan dia kali ini terlihat sangat ketakutan karena merasakan perasaan bahaya dari serangan Ling Qingsu itu. Dengan cepat, tetua ini pun mengeluarkan energi Yuan yang gila-gilaan dari dalam tubuhnya dan segera berubah menjadi dinding besi. Pada akhirnya, sos! Sinar cahaya hijau kali ini mengenai dinding besi yang telah menyelimuti seluruh tubuh dari tetua gerbang Yuan. Sebuah kekuatan energi Yuan yang benar-benar mengerikan kali ini membuat ekspresi di wajah tetua gerbang Yuan segera membeku. Detik berikutnya, sebuah retakan pun terdengar dan banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini sangat tercengang karena sebenarnya pertahanan terkuat dari tetua gerbang Yuan itu bisa dihancurkan oleh Ling Qingsu. Hal ini segera meledak dengan keras. Sementara tubuh dari tetua gerbang Yuan sekarang juga telah berubah menjadi kabut darah.
Semua orang yang ada di tempat ini sangat tercengang. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyangka seorang ahli super di tahap samsara bisa dibunuh dengan Ling Qingsu hanya dengan satu serangan saja. Ketika tubuh dari tetua gerbang Yuan itu berubah menjadi kabut darah, roh Yuan yang berwarna hitam pada saat ini melarikan diri dengan cemas. Hal itu dia lakukan sambil mengatakan, "Dasar pelacur kecil, beraninya kau menghancurkan tubuhku. Di masa depan, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Sementara kilatan dingin pada saat ini terlihat dalam tatapan mata tetua pertama, yang kemudian dia mengatakan, "Dasar orang tidak berguna." Setelah itu, tetua pertama pun melambaikan lengan bajunya dan roh Yuan itu disimpan di dalam lengan baju ini. Setelah itu tatapan mata dari tetua pertama terlihat fokus pada Ling Qingsu yang masih memegang pedang panjang. Meskipun gadis itu masih memiliki penglihatan yang cukup dingin, tapi sebenarnya wajah dari Ling Qingsu terlihat cukup pucat. Jelas bahwa serangan yang dia keluarkan sebelumnya, hal itu telah menghabiskan banyak energi. Tetua pertama dari gerbang Yuan yang melihat hal ini, dia segera mengatakan, "Kau memang layak menjadi murid paling menonjol di dalam sejarah istana kemurnian tertinggi 9 surga, dan bahkan gurumu kemungkinan tidak bisa dibandingkan denganmu saat ini. Namun, apakah dengan dirimu sendirian kau berpikir bisa menyelamatkan istana kemurnian tertinggi 9 surga hari ini?" Semua murid-murid dari gerbang Yuan, dengarkan aku. Cuci istana kemurnian tertinggi 9 surga ini dengan darah. Mendengar perintah itu, para murid-murid dari gerbang Yuan pun mengeluarkan suara teriakan yang menggetarkan tempat ini. Detik berikutnya, keinginan membunuh yang sangat besar dari orang-orang gerbang Yuan telah memenuhi seluruh langit. Ketika melihat gelombang serangan dari gerbang Yuan, Suro hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan segera dia memimpin semua orang dari istana kemurnian tertinggi untuk memblokir gelombang serangan itu. Namun dengan cepat, Suro pun dihentikan oleh Ling Qingsu. "Adik junior, pimpin para murid dari istana kemurnian tertinggi kita untuk segera mundur, dan aku akan melindungi kalian semua." Mendengar hal ini, Suro pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Kakak Qingsu." Meskipun Ling Qingsu sebelumnya telah menunjukkan kekuatan yang cukup menakjubkan, namun orang-orang dari gerbang Yuan ini juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, tetua pertama dari gerbang Yuan adalah orang yang paling tangguh, dan hingga detik ini dia belum mengambil tindakan. Hal itu membuat Suro berkata dalam hati, bagaimana caranya kakak Ling Qingsu bisa menghentikan mereka semua sendirian? Murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang ada di sekitar Ling Qingsu, mereka juga langsung berkata, "Kakak senior, kita semua tidak takut mati. Izinkan kita untuk tetap tinggal di tempat ini, karena kita juga ingin melindungi istana kemurnian tertinggi 9 surga." Sambil mengepalkan tangannya di pedang panjang, Ling Qingsu kali ini mengatakan, "Jika kalian semua mati, maka istana kemurnian tertinggi 9 surga kita tidak akan ada lagi. Dengan posisiku sebagai kepala istana yang baru dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, aku memerintahkan kalian semua untuk mundur. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari dalam sekte ini." Air mata pun berkumpul di dalam tatapan mata murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tidak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, tanpa sadar, mereka semua berlutut sambil mengatakan, "Kakak senior." Sebuah air mata kali ini juga telah menetes di pipi dari Ling Qingsu, yang kemudian dia melihat seluruh murid dari gerbang Yuan yang dengan cepat menyerbu ke arahnya sambil mengatakan, "Semuanya dengarkan aku. Jika kalian tidak ingin kematianku ini menjadi sia-sia." Ling Qingsu mengangkat kepalanya. Dia lalu mengatakan, "Qingsu mungkin akan mati, tapi sekte ini tidak akan pernah terjatuh." Suara dari Ling Qingsu ini bergema di langit. Sementara tetua pertama dari gerbang Yuan yang melihat hal ini hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Kau benar-benar memiliki tulang punggung yang kuat." Setelah mengatakan hal ini, tetua pertama gerbang Yuan melambaikan tangannya lalu mengatakan, "Bunuh mereka semua."
Jangan biarkan ada satupun orang yang tersisa dari tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah istana kemurnian tertinggi 9 surga akan benar-benar dihancurkan oleh gerbang Yuan? Dan bagaimana caranya Ling Qingsu menghadapi kekuatan yang sangat mengerikan dari gerbang Yuan ini sendirian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprosok.